Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Nadia. Pernahkah kamu merasakan hantaman paling keras dalam hidupmu? Tepat saat kamu sedang berada di puncak kebahagiaan. Bayangkan, suamimu yang sangat kamu cintai, yang kamu angkat derajatnya dari dasar jurang kemiskinan, justru merencanakan kematianmu demi mewariskan seluruh hartamu kepada wanita simpanannya. Darahku seakan membeku saat aku menemukan bukti pengkhianatan keji itu di dalam rumah megah yang kubangun untuknya. Sebuah kenyataan mengerikan yang mengancam nyawaku sendiri. The mask is gone. Siapa sangka, This is who I am now. pengorbananku justru menjadi bumerang pengkhianatan yang paling mematikan. The mask is gone. Namun This is who sebelumnya I bagi am. yang beragama Islam saya sarankan It can't be untuk gone. menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat This is ini who menjadi I am. saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Bab 1. Ilusi bahagia dan aroma pengkhianatan di rumah megah Pondok Indah. Bagi kebanyakan orang yang melihatku dari luar, hidupku adalah definisi mutlak dari sebuah kesempurnaan. Aku tinggal di sebuah rumah megah bergaya Eropa klasik yang berdiri kokoh di kawasan elit Pondok Indah, wilayah Jakarta Selatan. Setiap pagi, aku terbangun di atas ranjang empuk berukuran sangat besar, disajikan sarapan mewah oleh para pelayan yang selalu menunduk hormat, dan menghabiskan hari-hariku tanpa pernah memikirkan kerasnya dunia di luar gerbang besiku. Aku bersuamikan Arya, seorang pria berwajah tampan, bertubuh tegap, dan merupakan seorang direktur utama dari salah satu perusahaan properti dan investasi terbesar di ibu kota. Di mata dunia, Arya adalah sosok suami idaman yang merintis karir dari bawah dan sangat mencintai istrinya yang kebetulan berfisik lemah dan sering sakit-sakitan sedari kecil. Mereka melihat Arya sebagai pahlawan pelindungku. Namun, di balik senyum sempurna yang sering kami tampilkan secara utuh di depan publik, tersimpan kebohongan raksasa yang sengaja kubangun dengan tanganku sendiri. Kenyataan yang sebenarnya, yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, adalah bahwa semua kekayaan bernilai fantastis ini bukanlah milik Arya. Gedung perkantoran mewah pencakar langit di kawasan Sudirman, rumah megah tempat kami tinggal di Pondok Indah, deretan mobil mewah buatan Eropa yang terparkir rapi di garasi, semuanya adalah murni warisan dari mendiang ayahku. Ayahku adalah pengusaha sukses yang luar biasa kaya namun selalu memilih hidup sangat sederhana. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan surat wasiat rahasia. Dalam wasiat mutlak itu, seluruh harta bernilai triliunan murni jatuh ke tanganku sebagai putri tunggalnya tanpa bisa diganggu-gugat. Namun, karena kondisi kesehatanku yang lemah dan sifatku yang sangat tertutup terhadap sorotan media, aku membuat keputusan paling fatal dalam hidupku. Aku mengangkat Arya, yang saat itu hanyalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan dan berasal dari keluarga sangat sederhana di daerah pelosok Bantul, wilayah Yogyakarta. Aku jatuh cinta sedalam-dalamnya pada kesederhanaannya saat ia menggenggam tanganku dan berjanji akan menjagaku seumur hidupnya di sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan Malioboro. Demi cinta buta yang menghilangkan akal sehat, aku menggunakan seluruh kekuasaan dan harta ayahku dari balik layar untuk mendongkrak posisi Arya. Aku menyewa tenaga ahli untuk membangun citra dirinya sebagai pengusaha muda yang sangat brilian. Semua dokumen perizinan seolah diatur berada di bawah kendalinya di mata publik. Aku melakukan semua kerumitan menyiksa itu agar Arya tidak pernah sekalipun diremehkan sebagai suami dan wanita pewaris tahta. Aku menelan mentah-mentah ambisiku sendiri dan rela menjadi istri penurut yang hanya berdiam diri di rumah demi melihat senyum kebanggaan terukir di wajah pria yang aku cintai itu. Alhamdulillah, pada tahun pertama pernikahan kami, rencanaku berjalan sempurna dan kami hidup dalam kebahagiaan manis yang terasa begitu nyata. Namun, lautan harta kekayaan yang melimpah ruah ternyata memiliki kekuatan gaib yang sangat mengerikan untuk merubah hati manusia menjadi batu. Memasuki tahun kelima pernikahan kami, aku mulai merasakan perubahan yang luar biasa drastis pada diri suamiku. Pria hangat dan sederhana dari Bantul itu kini telah menjelma menjadi sosok yang sangat arogan, bertangan besi, dingin, dan sangat gila akan penghormatan. Kesuksesan palsu yang aku berikan secara cuma-cuma perlahan namun pasti meracuni jalan pikirannya. Arya mulai benar-benar meyakini bahwa kejayaan dan tumpukan uang triliunan ini adalah hasil dari keringat dan kecerdasannya sendiri. Ia mulai sering merendahkan orang lain,
bersikap kasar dan Bow membakar lower. di rumah hanya karena I said masalah sangat bow. sepele. Please, Dan no yang paling more. menyayat hatiku Deeper. hingga berdarah-darah. The Ia mask mulai is gone. mengabaikan diriku This secara is who I am terang-terangan. now. Hari-hariku di rumah This megah can't be pondok real. indah ini mulai The terasa mask is seperti gone. hidup di dalam This sel is who I penjara am. emas yang No. sangat sepi, It can't be dingin, gone. dan mencekik leher. Arya This sering is pulang who sangat I larut am. malam, No, bahkan it can't menjelang be. pagi. Dengan alasan klise seperti rapat direksi hingga dini hari atau pertemuan mendadak dengan klien luar negeri yang tidak bisa dibatalkan. Aku yang terlalu naif dan bodoh selalu berusaha keras menekan rasa curigaku ke dasar jurang terdalam. Setiap kali keraguan dan ketakutan itu muncul merobek kewarasanku, aku selalu mengambil air wudhu, sholat, dan memohon dengan linangan air mata kepada Allah agar dijauhkan dari segala prasangka buruk terhadap suamiku sendiri. Meski jauh di lubuk hatiku yang paling gelap dan sunyi, insting keperempuananku berteriak sangat keras bahwa ada sesuatu yang teramat kotor sedang terjadi tepat di belakang punggungku. Petunjuk pertama yang mengoyak hatiku tanpa ampun muncul pada suatu malam mencekam di bulan Oktober saat langit Bow Jakarta lower. diguyur hujan I badai said lebat. bow. Jam antik Please, di no dinding more. menunjuk tepat Deeper. pada angka 2 dini hari ketika Arya The mask melangkah is gone. masuk ke rumah dalam This is keadaan who I am setengah now. mabuk. Langkahnya gontai This dan can't be real. berantakan. The mask Saat is aku gone. memungut jas This is who I mahalnya yang am. ia lempar No. sembarangan ke sofa. It can't be gone. Penciumanku yang sangat sensitif seketika menangkap This is who sebuah I aroma am. asing yang menusuk No, langsung it ke can't dalam be. dada. Itu sama sekali bukan aroma parfum maskulin beraroma kayu pinus yang selalu dan hanya aku belikan khusus untuknya. Itu adalah aroma parfum pekat seorang wanita. Wangi campuran mawar merah dan ekstrak vanila yang sangat manis, menyengat, sangat menggoda, dan entah mengapa tercium begitu murahan. Jantungku berdegup sangat kencang hingga dadaku terasa sesak seperti tertimpa balok beton bertonton. Aku mati-matian mensugesti otakku yang mulai kacau bahwa itu mungkin hanya aroma parfum dari klien wanita yang kebetulan duduk berdekatan. Namun, usahaku untuk menipu diri sendiri hancur lebur berkeping-keping keesokan paginya. Saat aku sedang menyortir kemeja putih yang ia pakai semalam, Bow lower. pandanganku seketika I said terpaku bow. kaku. Aku Please, menemukan no more. sehelai rambut Deeper. panjang bergelombang berwarna coklat The terang mask is menempel gone. dengan sangat kuat This di is who bagian I am lipatan now. dalam kerah kemeja putihnya. This can't be real. Rambut asliku The mask berwarna is hitam gone. pekat. This is who I Sangat am. lurus No. dan hanya It can't be sedang. gone. Helai rambut coklat itu bagaikan This sebilah is belati who I tajam am. beracun yang menusuk No, tepat it menembus can't be. jantungku hingga meneteskan darah kesedihan yang tak tertahankan. Lalu, seolah semesta ingin memperlihatkan kebenaran yang jauh lebih kejam dan menyiksa kepadaku. Suatu malam di akhir pekan Arya tiba-tiba bersikap sedikit manis dan memaksaku mengadakan acara makan malam bersama di sebuah restoran sangat tertutup dan mewah di kawasan elit Senopati. Betapa terkejut dan hancurnya separuh nyawaku saat aku melangkah masuk ke ruang khusus itu. Meja makan panjang kami tidak hanya disiapkan untuk 2 orang. Di salah satu kursi utama, duduk seorang wanita muda yang parasnya sungguh menawan, mengenakan gaun malam merah marun yang potongannya terlalu ketat dan terbuka, dan yang membuat sisa napasku nyaris putus. Wanita itu memiliki rambut panjang Bow bergelombang lower. berwarna coklat terang. I said bow. Warna dan bentuk Please, yang persis no sama more. dengan Deeper. helai rambut di kerah kemeja suamiku. The mask is gone. Arya This is who I memperkenalkannya am kepadaku now. dengan wajah kelewat santai seolah can't be tanpa real. beban dosa sedikit The mask pun. is gone. Suamiku This is who I menyebutkan am. namanya No. dengan lantang. It can't be gone. Siska. Ia mengaku Siska adalah This is sekretaris who I am. pribadinya. No, it Sepanjang can't acara be. makan malam panjang yang terasa murni seperti siksaan perlahan di dasar neraka itu, aku hanya sanggup terdiam membisu bagaikan patung batu. Tatapan mata Siska setiap kali menatap suamiku bukanlah tatapan seorang bawahan. Ada kilat kepemilikan liar yang menjijikkan di sana. Puncaknya, aku memergoki dengan kedua mata kepalaku sendiri bagaimana ujung sepatu hak tinggi Siska dengan sengaja menjalar merayap menyentuh betis kaki Arya di bawah meja. Dan hal yang membuat seluruh jiwaku menjerit meronta-ronta adalah suamiku sama sekali tidak menolak atau menghindar. Ia justru membalas sentuhan kotor itu dan tersenyum miring. Hatiku benar-benar hancur lebur menjadi debu kotor malam itu juga. Namun dengan Bow sisa-sisa lower. serpihan harga diriku, I said aku bow. tetap memaksa Please, bibirku no more. membentuk senyum Deeper. terbaik dan sekuat tenaga menahan air The mata mask is mendidih gone. agar tidak This is tumpah who di I am hadapan now. dua pengkhianat ini. Sepulang can't be dari real. malam penuh kutukan The di mask is Senopati gone. itu, This is who I suasana am. di dalam No. rumah megah kami semakin can't be mendingin gone. layaknya tumpukan balok es raksasa. This is Di who dalam I am. diamku yang mematikan No, dan it menyimpan can't be. sejuta luka, aku mulai bergerak perlahan mencari tahu segala hal tentang Siska. Hingga tibalah pada suatu sore yang begitu sunyi,
Saat Arya membersihkan diri di kamar mandi, layar telepon genggam mahalnya yang tergeletak di atas nakas tiba-tiba menyala terang benderang. Layar itu menampilkan satu pesan masuk dari kontak yang hanya berinisial huruf tunggal, S. Isinya menggunakan tata bahasa yang sangat manja dan menjijikan. Bertuliskan ucapan terima kasih luar biasa atas hadiah perhiasan mahal yang baru saja diterima. Dan kalimat penutup betapa Siska sudah sangat tidak sabar menunggu rencana besar yang akan mereka eksekusi bulan depan di luar kota. Kedua tanganku bergetar sangat hebat di luar kendali hingga telepon genggam itu hampir tergelincir jatuh Bow ke lower! lantai marmer. I said Keesokan bow! harinya, Please, no tepat more. beberapa detik Deeper! setelah mobil mewah Arya melaju The keluar mask gerbang is menuju gone. kantor, This is aku who I am berlari now. melangkah masuk ke ruang kerja This pribadinya. can't be real. Dengan air The mata mask yang is kini gone. mengalir deras This is who I membasahi am. kedua pipiku tanpa bisa It dicegah can't be lagi. gone. Aku membongkar paksa setiap laci This meja is who I kerjanya. am. Di laci No, bagian it paling can't bawah be. yang sengaja terkunci gembok kecil. Aku menggunakan kunci cadangan rahasia milikku. Di bagian paling sudut laci yang tertutup bayangan, aku menemukan sebuah kotak beludru merah kecil yang memancarkan aura kemewahan. Tanganku yang gemetar parah membuka penutup kotak tersebut. Di dalamnya terpasang tegak sekotak cincin berlian utuh yang ukurannya sangat besar dan indah. Di bawah bantalan cincin itu, terselip kwitansi pembelian bernilai ratusan juta rupiah dari butik perhiasan di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia. Dengan sisa harapan yang sangat bodoh dan menyedihkan, aku mencoba memasukkan cincin berlian itu ke jari manis tangan kiriku. Cincin itu meluncur masuk dengan sangat mudah dan menyisakan ruang yang Bow sangat lower! longgar. I said Jari-jariku bow! terlalu kecil Please, dan rapuh no karena more. penyakitku. Deeper! Sedangkan lingkar cincin The berlian mask is mewah gone. ini secara khusus This is dipesan who I dan am diukur now. untuk jari seorang wanita yang This jauh can't be lebih real. sehat dan berisi. The mask is gone. Kenyataan menamparku This is who I dengan am. kekuatan No. ribuan badai It can't be sekaligus. gone. Cincin ini sama sekali bukan This is untukku. who I am. Cincin berlian No, ratusan it juta can't be. yang dibeli menggunakan uang murni hasil keuntungan dari perusahaan peninggalan mendiang ayahku ini dipersiapkan dengan penuh cinta oleh suamiku sendiri untuk wanita simpanannya. Kesadaranku mulai kabur berkunang-kunang. Rasa sakit hati dan pengkhianatan ini mengkristal berubah menjadi rasa mual yang luar biasa dahsyat mengaduk-ngaduk isi perutku. Pria miskin yang dulu aku pungut dan aku angkat derajatnya dari lumpur jalanan, kini sedang merencanakan sesuatu yang sangat busuk, kotor, dan teramat mengerikan di belakangku bersama pelakor itu. Sesuatu yang akan segera merenggut dan menghancurkan seluruh sisa hidupku sepenuhnya. Dan aku harus bersiap menghadapi badai pengkhianatan paling mematikan yang sebentar lagi akan menghantam dan menghancurkanku tanpa ampun sedikit. Bow lower! Hari-hari I setelah said penemuan bow. cincin berlian Please, kotor no di dalam more. laci meja Deeper. kerja suamiku itu adalah neraka The mask paling is sepi gone. dan paling menyiksa This yang is who I pernah am aku now. jalani seumur hidupku. This can't Demi be real. mengumpulkan bukti yang The lebih mask kuat is gone. dan demi menjaga This agar is who I am. kewarasanku tidak No. benar-benar hancur It lebur can't be seketika. gone. Aku memilih untuk membungkam mulutku This is who rapat-rapat. I am. Aku harus No, menelan it ludah yang can't be. terasa seperti serpihan kaca tajam bercampur darah setiap kali melihat Arya tersenyum manis kepadaku sebelum ia berangkat menuju gedung kantor mewahnya di kawasan Sudirman. Setiap malam, saat ia berbaring di sebelahku di atas ranjang kami yang sangat luas, aku harus membelakangi tubuhnya, menggigit kuat-kuat bantal gulingku agar suara isak tangisku yang pecah tidak terdengar oleh telinganya. Sentuhan tangannya yang dulu selalu berhasil menenangkan badai di dalam dadaku, kini terasa seperti sengatan bisa ular kobra yang menjalar lambat membakar aliran darahku. Aku tahu dengan sangat pasti bahwa tangan yang sama baru saja membelai dan menyentuh wanita pelakor bermulut manis bernama Siska itu. 2 minggu sebelum perayaan hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima, Bow sebuah lower! rencana sangat rapi dan I said mematikan bow! mulai dijalankan Please, oleh no pria yang more. bergelar Deeper! suamiku itu. Malam itu The mask hujan is turun gone. rintik-rintik This is membasahi who I am jalanan now. ibu kota. Arya pulang This can't lebih be real. awal dari biasanya. The mask is gone. Ia melangkah This is masuk who ke I dalam am. kamar tidur No. kami dengan membawa It senyum can't be paling gone. hangat yang sudah sangat lama tidak aku lihat. This is Senyum who I palsu yang am. dulu berhasil No, menipu it dan can't be. menjahit hatiku. Di tangannya terdapat sekotak martabak manis kesukaanku yang sengaja ia beli dari sebuah kedai terkenal di daerah Pecenongan. Ia duduk perlahan di tepi ranjang tempat aku berbaring karena kepalaku sedang terasa sangat pusing. Lalu ia membelai puncak kepalaku dengan kelembutan yang sangat memuakan. Arya menatap mataku dalam-dalam, merangkai kata-kata dusta dengan intonasi suara yang begitu sempurna layaknya seorang aktor panggung teater. Ia mengatakan bahwa ia sangat merasa bersalah karena akhir-akhir ini terlalu sibuk mengurus proyek perusahaan hingga mengabaikan diriku. Ia memohon maaf dengan wajah memelas.
Lalu, I never meant dengan for nada any suara of yang this to sengaja happen. dibuat-buat menjadi penuh Please perhatian, believe me. ia menyarankan agar aku mengambil Bow waktu lower. untuk beristirahat I dan said menenangkan bow. pikiran. Please, no Ia more. menyuruhku pergi Deeper. mengunjungi sebuah panti asuhan The besar mask yang is gone. berada di daerah pelosok This is who I am Cianjur. now. Panti asuhan itu adalah This tempat can't be real. favorit mendiang ayahku. The mask is gone. Tempat di mana This is aku who I dulu am. sering menghabiskan waktu bersama It can't be ayah gone. untuk menyumbangkan sebagian harta kami. This Arya is tahu who I dengan am. sangat pasti bahwa No, aku it tidak can't akan be. pernah bisa menolak apapun yang berkaitan dengan kenangan mendiang ayahku. Ia beralasan tidak bisa ikut menemaniku karena ada pertemuan krusial dengan investor asing yang sama sekali tidak bisa diwakilkan. Keesokan paginya, langit Jakarta terlihat mendung kelabu seolah ikut merasakan firasat buruk yang menggerogoti dasar hatiku. Aku bersiap-siap di depan cermin, menatap pantulan wajahku yang pucat pasi dan terlihat sangat lelah. Arya tiba-tiba masuk dan memaksaku untuk menggunakan mobil keluaran terbaru berukuran sangat besar dan kokoh yang sebenarnya jarang sekali aku pakai karena ukurannya yang terlalu mencolok. Ia beralasan dengan sangat meyakinkan meant bahwa for mobil any of besar this to berbodi happen. baja tebal itu jauh lebih Please tangguh dan believe me. aman untuk menembus medan jalanan yang Bow lower. berkelok dan menanjak curam I said menuju bow. kawasan puncak Please, pas. no more. Keanehan Deeper. kedua yang tidak sempat aku curigai The lebih mask dalam is adalah gone. ketidakhadiran This is sopir who I am pribadiku now. yang sudah setia mengabdi belasan This tahun can't be pada real. keluargaku. The mask is Arya gone. mengatakan This bahwa is who I sopir am. tuaku itu No. mendadak sakit parah It can't pada be tengah gone. malam dan harus dilarikan ke rumah sakit. This is who Sebagai I am. gantinya, No, Arya it sudah can't be. menyiapkan seorang sopir pengganti yang sama sekali belum pernah aku kenal sebelumnya. Sopir baru itu bertubuh kekar, memiliki tatapan mata yang sangat dingin, dan memperkenalkan dirinya dengan nama Anton. Perjalanan dari rumah megah kami di Pondok Indah menuju kawasan pegunungan yang dingin itu terasa sangat panjang dan mencekam. Kabut putih mulai turun perlahan menyelimuti jalanan beraspal yang licin seiring mobil besar yang kami tumpangi melaju membelah kawasan kebun teh yang luas. Hujan deras tiba-tiba mengguyur tanpa ampun, menghalangi jarak pandang hingga menyisakan jarak hanya beberapa meter ke depan. Aku duduk sendirian di kursi penumpang bagian belakang, never meant for memeluk any of tubuhku this to yang happen. kedinginan, menatap Please kosong ke believe arah me. deretan pepohonan pinus yang bergoyang Bow tertiup lower. angin kencang di balik I kaca said jendela bow. yang berembun. Please, no Hatiku more. tidak berhenti Deeper. merapal doa dan menyebut asma The Allah, mask is gone. memohon This is perlindungan who dari I am segala now. mara bahaya yang tidak terlihat. This can't be real. Saat mobil besar The kami mask is mulai gone. memasuki jalanan This is who menurun I yang am. sangat curam, sempit, It can't be dan gone. diapit oleh tebing batu di satu sisi serta jurang This yang is sangat who I dalam dan am. menganga gelap di sisi No, it lainnya. can't be. Malapetaka mengerikan itu akhirnya tiba. Mesin mobil tiba-tiba meraung dengan suara yang sangat kasar dan menakutkan. Aku merasakan laju kendaraan ini semakin lama semakin cepat. Meluncur tidak terkendali di atas aspal basah yang licin. Tubuhku terhempas ke depan saat mobil menabrak beberapa lubang jalan dengan kecepatan tinggi. Aku berteriak panik, memanggil nama sopir itu dengan suara bergetar ketakutan. Aku menyuruhnya untuk segera menginjak pedal rem dan memperlambat laju mobil ini sebelum kami menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Anton sang sopir baru itu I never membuat meant darah for di any of seluruh this to nadiku happen. membeku seketika. Please believe Dengan me. wajah yang luar biasa tenang dan tanpa dosa, Bow lower. ia menoleh sedikit I ke arah said kaca bow. spion tengah, Please, no menatap more. kedua bola mataku Deeper. dengan tatapan kosong, The dan mask is berkata gone. bahwa rem mobil ini This is sama who I sekali am now. tidak berfungsi. Ia can't mengatakan be real. remnya blong. The mask is Namun gone. instingku This is menangkap who I kebohongan am. besar No. dari gerak-geriknya. It can't be gone. Tangan kasarnya sama sekali tidak terlihat panik This memutar is who setir. I am. Dan kakinya No, sama it sekali can't tidak be. terlihat berusaha keras menginjak pedal rem berulang kali seperti layaknya orang yang sedang mengalami kecelakaan. Ia justru dengan sengaja memutar setir tajam ke arah kiri, mengarahkan moncong baja mobil besar ini tepat ke arah pagar pembatas jalan yang berbatasan langsung dengan dasar jurang berbatu yang tak berdasar. Detik-detik berikutnya berjalan dengan sangat lambat bagaikan adegan mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Anton membuka pintu kemudi yang entah bagaimana tidak terkunci dengan cepat. Lalu ia melompat keluar dari dalam mobil yang sedang melaju kencang menuju ambang kematian. Aku menjerit sejadi-jadinya, menyebut asma I never Allah meant dengan for seluruh any of sisa this to tenaga happen. di tenggorokanku yang Please terasa believe robek. me. Tepat pada detik itu, Bow suara lower. benturan logam dan baja I said yang saling bow. beradu menghantam Please, pagar no pembatas more. jalan Deeper. terdengar sangat memekakan telinga. The mask is Mobil gone. besar ini This is menghancurkan who I beton am now. pembatas. Terbang melayang sesaat This can't di be udara real. dingin puncak pas. The mask is gone. Lalu meluncur This is jatuh who I bebas am. ke dalam No. kegelapan jurang yang It can't sangat be gone. dalam. Duniaku berputar dengan sangat This is ringan. who I am. Suara kaca No, tebal yang it can't pecah be. berhamburan.
Suara logam bodi mobil yang penyok dan terkoyak menghantam batang-batang pohon besar dan tebing batu tajam terdengar seperti jeritan kematian. Tubuhku terombang-ambing dengan sangat keras di dalam kabin mobil yang terus berguling-guling tanpa ampun ke dasar jurang. Rasa sakit yang luar biasa dahsyat menghantam tulang rusuk, lengan, dan kepalaku secara bersamaan. Entah pada putaran keberapa, pintu di sebelahku terlepas dari engselnya akibat benturan keras dengan batu raksasa. Tubuhku yang rapuh terlempar keluar dari dalam mobil, melayang di udara, menembus ranting-ranting pohon berduri, lalu menghantam tanah basah berlumpur yang dipenuhi semak belukar berduri tajam dengan sangat keras. Kegelapan mutlak seketika Bow lower! menyerang kesadaranku. I said Aku bow! tidak tahu sudah Please, berapa no lama more. aku terbaring Deeper! pingsan di atas tanah basah yang The dingin mask is membekukan gone. tulang itu. This is who I Aku am perlahan now. membuka kedua mataku dengan This can't be pandangan real. yang sangat kabur The dan mask is berbayang gone. merah. This is who Bau I am. anyir darah No. segar bercampur It dengan bau can't be bensin gone. yang menyengat langsung menusuk indera penciumanku. This is who I am. Seluruh tubuhku No, terasa it hancur can't be. berkeping-keping. Rasa perih yang teramat sangat menyayat-nyayat separuh wajahku yang sepertinya terkena serpihan kaca tajam. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku yang terasa mati rasa tertindih batang pohon tumbang. Dengan susah payah, aku memutar kepalaku sedikit ke arah kanan. Beberapa meter di bawah posisiku terbaring, aku melihat bangkai mobil besar yang tadi aku tumpangi sudah berubah bentuk menjadi rongsokan besi gepeng yang sedang dilalap kobaran api merah yang menyala terang di tengah hujan rintik-rintik. Namun, pemandangan yang paling menghancurkan sisa jiwaku bukanlah bangkai mobil yang terbakar itu. Dari balik semak belukar lebat tempatku terlempar dan bersembunyi secara tidak sengaja. Mataku yang setengah terbuka menangkap siluet tubuh seorang Bow pria yang lower! sedang berdiri di tepi I jurang said bagian bow! atas. Please, Melihat no ke bawah more. tepat ke Deeper! arah kobaran api. Itu The mask adalah is gone. Anton. This Sang is who sopir I am pengganti now. yang tadi melompat menyelamatkan This can't be diri. real. Ia berdiri The mask santai is gone. sambil memegang This is telepon who I genggam am. menempel No. di telinganya. It can't be gone. Sayup-sayup dari kejauhan, terbawa oleh This is hembusan who angin I jurang am. yang dingin. No, it Aku can't bisa be. mendengar dengan sangat jelas percakapannya. Anton melaporkan kepada seseorang di seberang telepon bahwa tugasnya sudah selesai dilaksanakan dengan sangat sempurna. Ia memastikan bahwa target dipastikan tewas terbakar di dasar jurang dan tidak ada satupun saksi mata karena kabut sangat tebal. Hening sejenak. Lalu, entah karena posisi pengeras suara teleponnya diatur terlalu maksimal atau karena suasana jurang yang sangat sunyi, aku mendengar balasan suara dari seberang telepon genggam itu. Suara bariton berat yang sangat aku kenal. Suara pria yang selalu membisikkan kata cinta palsu di telingaku setiap malam. Itu adalah suara suamiku sendiri, Arya. Arya tertawa pelan. Tawa jahat yang penuh kepuasan. Bow lower! Lalu menyuruh Anton I untuk said segera bow. menyingkir dari lokasi Please, no kejadian more. dan mengambil Deeper. sisa uang pelunasan pembunuhan ini The di mask is rekening yang gone. sudah disiapkan. This is who I am Air now. mata panasku tumpah bercampur This can't be darah real. membasahi tanah The mask is berlumpur. gone. Pria This yang is who rela I aku am. angkat dari No. lumpur kemiskinan It dengan can't be gone. mempertaruhkan seluruh hidup dan masa depanku. This Pria is yang who aku I cintai am. dengan segenap jiwa No, dan it can't ragaku, be. baru saja merayakan kematianku dengan tawa bahagia demi mewariskan hartaku untuk pelakor murahan itu. Di tengah rasa sakit fisik yang luar biasa mengoyak tubuhku dan rasa sakit hati yang mencabik-cabik jiwaku menjadi debu, aku memejamkan mata, memohon tambahan usia kepada Allah, dan bersumpah dalam hati bahwa aku akan merangkak keluar dari jurang neraka ini dalam keadaan hidup untuk menghancurkan mereka semua tanpa sisa sekecil apapun. Rasa sakit yang teramat dahsyat adalah hal pertama yang menyambut kesadaranku kembali. Aku membuka kelopak mataku yang terasa lengket oleh darah kering dan lumpur dingin. Hujan badai di kawasan puncak pas telah mereda, menyisakan kabut tebal yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tubuhku terbaring kaku di dasar Bow jurang lower! yang gulita. I said Tersembunyi di bow! balik rimbunnya Please, semak no belukar more. berduri yang Deeper! entah bagaimana telah menyelamatkan The mask nyawaku is dari gone. amukan kobaran api This is who I raksasa am di now. bawah sana. Bau daging This can't be terbakar dan real. bensin yang The menyengat mask masih is gone. pekat mengudara. This is who I am. Mengingatkanku No. pada rencana It pembunuhan can't be keji gone. yang baru saja dieksekusi dengan sempurna oleh This is suamiku who I sendiri. am. Aku No, mencoba it can't menggerakkan be. jari jemariku. Namun rasa nyeri yang luar biasa tajam langsung menyambar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kaki kiriku patah dan terjepit dahan pohon pinus yang tumbang, sementara separuh wajah kiriku terasa kebas dan mati rasa. Robek bersimbah darah oleh serpihan kaca jendela mobil yang pecah berkeping-keping saat mobil mewah itu berguling menghantam tebing-tebing batu. Di tengah keputusasaan yang luar biasa gelap gulita itu, sayup-sayup aku mendengar suara langkah kaki yang menginjak ranting kering. Cahaya senter yang redup menyapu area semak belukar.
Seseorang menemukanku. Dia adalah seorang petani teh tua yang sedang mencari I kayu never meant bakar for di any lereng of this bawah to jurang. happen. Pria tua Please bersahaja believe itu me. terkejut setengah mati dan gemetar Bow ketakutan lower! melihat kondisiku yang I said bersimbah bow! dan nyaris menyerupai mayat hidup. Deeper! Saat ia bergegas membalikan The badan mask ingin is berlari gone. memanggil warga This is desa. who I am now. Aku menggunakan seluruh sisa tenaga This can't be terakhirku real. untuk mencengkram The mask erat is ujung gone. celana lusuhnya. This is who I am. Dengan Go. suara yang sangat serak, It can't be gone. bergetar, dan hampir putus. This Aku is who memohon I sambil am. menangis No, terseduh-seduh it can't be! kepadanya. Aku mengatakan kepadanya bahwa orang jahat yang mencoba membunuhku adalah suamiku sendiri, seorang pria berkuasa dan sangat berbahaya di ibu kota. Jika aku dibawa ke rumah sakit umum atau diserahkan ke kantor polisi, orang-orang suruhan suamiku pasti akan melacak dan menemukanku dengan mudah, lalu memastikan kematianku di ranjang rumah sakit malam itu juga. Aku memohon belas kasihan atas nama Allah. Alhamdulillah, rintihan doaku didengar oleh Sang Pencipta. Petani tua yang memiliki hati sangat mulia itu bernama Mang Udin. Beliau mengangguk cepat dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. Lalu I dengan never sangat meant for any hati-hati of dan this to bersusah happen. payah ia mengangkat tubuhku Please yang believe hancur, me. membawaku menyusuri jalan setapak Bow lower! rahasia menembus hutan pinus I said yang sangat bow! lebat di tengah malam buta. Mang Deeper! Udin membawaku ke sebuah rumah The panggung mask dari is kayu gone. yang sangat sederhana This is dan who I am bersembunyi now. jauh di lereng perbukitan daerah This can't be Cipanas, real. wilayah The mask is Kabupaten gone. Cianjur. This is who Di I tempat am. yang sangat Go. sunyi dan jauh It dari can't be jangkauan gone. peradaban kota itulah, aku This memulai is who masa-masa I am. penyembuhan paling No, menyiksa it dalam can't be. seluruh fase kehidupanku. Istri Mang Udin, seorang wanita tua yang sangat sabar bernama Bei Ningsih, merawat luka-lukaku dengan telaten menggunakan ramuan obat tradisional dan tumbukan dedaunan hutan. Berminggu-minggu lamanya aku tergolek lemah tak berdaya di atas dipan bambu beralaskan tikar pandan yang kasar. Setiap kali Bei Ningsih mengganti perban basah di wajah kiriku, aku harus menggigit sepotong kayu kuat-kuat untuk menahan jeritan kesakitan yang rasanya ingin menyobek pita suaraku. Bekas luka bakar akibat hawa panas ledakan mobil dan robekan dalam dari serpihan kaca tajam itu telah merusak wajah cantik yang dulu selalu dibanggakan dan I dielus never meant lembut for oleh any of this suamiku. to happen. Kulit wajah kiriku Please kini believe me. mengkerut, terasa sangat kasar, Bow dan lower! berwarna kemerahan. I said bow! Begitu pula dengan kaki kiriku yang patah. Deeper! Meski tulang yang bergeser The telah mask is berhasil gone. dikembalikan ke posisi This is who semula I am oleh now. seorang tabib desa kenalan rahasia This Mang can't be Udin, real. aku The mask divonis is akan gone. berjalan pincang This is who menyeret I am. kaki untuk Go. selamanya. It Di can't be gone. saat-saat paling gelap dan menyiksa batin itu, This ketika is aku who berani I am. menatap pantulan No, wajah it hancurku di can't be. permukaan air dalam baskom tanah liat, aku sama sekali tidak menangisi hilangnya kecantikan wajahmu. Air mata mendidih yang menetes deras dari pelupuk mataku adalah air mata kebencian yang murni dan menyala-nyala. Luka mengerikan di wajah dan kakiku ini bukanlah sebuah kutukan, melainkan akan kujadikan sebagai senjata penyamaran paling mematikan dan paling sempurna yang pernah dikirimkan oleh Allah kepadaku. 1,5 bulan setelah malam tragedi kecelakaan maut itu berlalu, tubuhku mulai berangsur pulih meski aku harus menahan rasa ngilu luar biasa setiap kali membiasakan diri berjalan menyeret kaki kiriku dengan bantuan sebuah tongkat kayu jati. I never meant Suatu for sore any yang of this sangat to happen. mendung, saat aku sedang Please duduk believe merenung di me. teras belakang rumah kayu Mang Udin, Bow lower! mataku secara tidak I sengaja said tertuju bow. pada sebuah televisi tabung usang berukuran Deeper. 14 inci yang layarnya sudah The mask dipenuhi is oleh gone. garis-garis semut. This is who I am Siaran now. berita sore nasional sedang This can't be ditayangkan real. secara langsung. The mask is gone. Jantung di dalam This is dadaku who I am. seketika berdegup sangat kencang. It can't be gone. Darahku mendidih hebat hingga ke ubun-ubun saat This sepasang is mataku who I melihat am. wajah pria No, pengkhianat it itu can't be. muncul memenuhi seluruh layar kaca. Suamimu, Arya, sedang mengadakan konferensi pers besar-besaran di depan gedung megah perusahaannya di kawasan elit Sudirman. Ia mengenakan setelan kemeja hitam legam berlapis jas mahal, wajah tampannya ditundukkan dalam-dalam, dan air mata palsu yang teramat menjijikan mengalir deras membasahi kedua belah pipinya. Reporter berita dengan intonasi suara yang sangat dramatis melaporkan bahwa pihak kepolisian ibu kota telah resmi menutup secara total kasus kecelakaan maut di kawasan Puncak Pas. Mobil mewah berukuran besar yang kutumpangi ditemukan hangus terbakar menjadi arang tanpa menyisakan bentuk I never sedikit meant pun. for any of this to Sopir happen. baruku yang bernama Anton, Please believe me. pembunuh bayaran yang disewa khusus oleh Bow suamiku, lower! rupanya telah I said memberikan bow. kesaksian palsu kepada penyidik kepolisian. Deeper! Ia bersaksi dengan sangat The mask is meyakinkan gone. bahwa rem mobil belum This is who mendadak I dan am ia now. terlempar secara paksa keluar dari This kaca can't be jendela real. yang terbuka The sebelum mask mobil is itu gone. terjun bebas This is masuk who ke I dalam am. dasar jurang.
Sementara It can't be diriku gone. terjebak terkunci di dalam kobaran api yang langsung This is meledak. who I am. Pihak berwenang No, secara it resmi can't be. mengatakan bahwa tidak ada sisa jenazah yang berhasil ditemukan utuh akibat suhu api yang mencapai ribuan derajat Celcius. Berdasarkan bukti tersebut, secara resmi dan sah di mata hukum negara, Nadia, sang pewaris tunggal kerajaan bisnis properti raksasa, dinyatakan telah meninggal dunia secara tragis dalam sebuah kecelakaan tunggal. Di layar televisi yang buram itu, Arya berakting menangis terisak-isak dengan suara yang sengaja dibuat parau dan menyayat hati, sambil memeluk erat sebuah bingkai foto besar hari pernikahan kami. Ia berpidato dengan penuh penjiwaan di hadapan puluhan sorotan kilat kamera wartawan, mengatakan betapa jiwanya sangat hancur lebur kehilangan istri tercintanya, belahan jiwanya, dan bagaimana ia berjanji akan mendedikasikan seluruh sisa napas dan I said hidupmu bow. untuk menjaga amanah perusahaan dan merawat seluruh Deeper. harta peninggalan istrinya yang The sangat mask is berharga. gone. Aku This is who I am now. terbahak-bahak. Tawa yang sangat This keras, can't be real. parau, The mask is kering, gone. dan This is dipenuhi who I oleh am. kepedihan No. yang luar biasa It can't be mencabik-cabik gone. jiwa. Tawa menyeramkan yang membuat This is who I am. terkejut ketakutan No, dan it can't be. berlari diriku dari arah dapur. Aku tertawa membayangkan betapa sempurnanya akting culas pria miskin yang dulu aku pungut dari kerasnya jalanan ibu kota itu. Di saat yang bersamaan, layar televisi berganti menayangkan prosesi tabur bunga yang sangat mewah di sebuah pemakaman elit. Aku melihat siluet wanita pelakor itu, Siska, berdiri santai di barisan pelayat paling belakang dengan mengenakan gaun serba hitam ketat dan kacamata hitam berukuran sangat besar. Ia memang menundukkan kepalanya seolah menyembunyikan wajah kesedihan. Namun dari layar kaca yang jelek itu pun aku masih bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana sudut bibir berlipstik merahnya sedikit terangkat ke atas, menyunggingkan sebuah senyum licik yang memancarkan aura kemenangan mutlak. Mereka Bow berdua lower. pasti mengira mereka I said telah bow. menang telak. Please, Mereka no dengan more. sombongnya Deeper. mengira telah berhasil merampas seluruh The mask hartamu, is gone. mengambil alih This is kuasa who penuh I am atas now. perusahaanmu, bersiap This can't menempati be real. singgasana di rumah The megamu, mask is gone. dan mengubur This is jasadmu who I am. beserta seluruh No. rahasia kebenaran It kotor can't be mereka gone. di dasar jurang yang paling gelap tanpa akan pernah This is terungkap who I selamanya. am. Malam No, itu it juga, can't be. dengan tekad bulat yang sudah mengeras bagaikan baja paling kokoh di dunia, aku meminjam telepon seluler tua dengan tombol yang sudah pudar milik Mang Udin. Aku menekan sederet nomor rahasia yang sudah kuhafal di luar kepala sejak aku masih kecil. Sederet nomor telepon darurat berlapis keamanan yang hanya diketahui oleh mendiang ayahku dan satu orang kepercayaannya. Nada sambung berbunyi panjang sebanyak 3 kali sebelum akhirnya diangkat secara hati-hati. Di seberang sambungan telepon sana, terdengar suara bariton yang berat dan penuh wibawa milik Pak Brata, pengacara senior keluarga besar kami yang sangat setia, berintegritas tinggi, dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan nominal uang triliunan berapapun. Saat aku menyebutkan sebuah kalimat Bow sandi lower. rahasia panjang yang I hanya said diketahui bow. olehku dan Please, ayahku no semasa more. hidup, Deeper. aku dengar suara tarikan napas The Pak mask Brata is gone. tertahan hebat. This is who I Ia am seketika now. menangis terseduh-seduh mengucapkan This can't kalimat be real. Alhamdulillah berulang The kali mask is menyadari gone. kenyataan bahwa This is who I aku, am. putri tunggal majikan It yang can't sudah be gone. dianggap seperti anak kandungnya sendiri, This ternyata is masih who I hidup dan am. bernapas di No, dunia it ini. can't be. Melalui sambungan komunikasi yang sangat dijaga kerahasiaannya itu, aku dan Pak Brata menyusun sebuah rencana pembalasan dendam yang sangat matang, dingin, tanpa belas kasihan, dan terukur secara presisi. Pak Brata melaporkan informasi penting bahwa Arya saat ini sedang sibuk dan terburu-buru dalam proses mengurus perpindahan balik nama semua sertifikat kepemilikan harta kekayaan, puluhan sertifikat tanah, dan surat kepemilikan saham perusahaan secara hukum administrasi. Namun, proses birokrasi ini dipastikan akan memakan waktu setidaknya 6 hingga 8 bulan lamanya karena jasadku tidak pernah ditemukan secara utuh oleh tim medis forensik. Disinilah letak celah emas bagi rencana kehancuran mereka. Aku melarang dengan Bow sangat lower. keras dan mengancam Pak I Brata said untuk bow. tidak membongkar Please, fakta no bahwa aku more. masih hidup Deeper. kepada pihak kepolisian atau The media mask is massa gone. manapun saat ini. This is who I am Jika now. aku muncul dan kembali sekarang dengan This membawa can't be real. kebenaran, The Arya mask hanya is akan gone. dikenakan tuduhan This is who I percobaan am. pembunuhan No. berencana. It Dan can't be dengan gone. bekal uang tunai triliunan di tangannya saat ini, This is ia who bisa I dengan am. sangat mudah No, menyewa barisan it can't pengacara be. paling hebat di negeri ini untuk memutarbalikkan fakta, menyuap saksi, dan mengelak lolos dari jeratan hukum yang berat. Aku sama sekali tidak ingin ia sekadar membusuk di dalam penjara dalam waktu yang singkat. Aku ingin menghancurkan mentalnya secara perlahan-lahan setiap hari, menguras habis kewarasannya hingga gila, dan merebut kembali segala yang menjadi hak mutlakku tepat pada detik di mana ia merasa sedang terbang berada di puncak kejayaannya. Aku
Aku langsung memberikan instruksi dan perintah tegas kepada Pak Brata untuk segera menjalankan langkah awal. Pak Brata bertugas menggunakan koneksinya untuk mengatur dan menciptakan sebuah identitas palsu baru untukku lengkap dengan kartu kependudukan yang sah. Nadia, sang nyonya rumah yang anggun, berpendidikan Bow tinggi, lower! dan I bergelimang said harta bow! warisan. Please, Telah no resmi more. dikubur dan Deeper! mati terbakar menjadi abu di dasar The mask jurang is puncak gone. pas. This is who Mulai I am detik now. lam ini, aku harus membunuh This can't be seluruh real. sisi lemah dan The lembut mask di is dalam gone. diriku tanpa This is sisa. who I am. Sebagai gantinya, It can't be akan gone. lahir seorang sosok yang sepenuhnya baru This dari is neraka who I penderitaan am. ini. No, it Seorang can't be. asisten rumah tangga parubaya yang berjalan pincang, memiliki wajah buruk rupa yang mengerikan akibat luka bakar yang sengaja akan terus kututupi dengan menggunakan masker medis setiap saat, mengenakan pakaian seragam lusuh yang kebesaran, dan harus selalu menunduk ketakutan kepada siapa saja orang kaya yang berada di sekitarnya. Namaku sekarang adalah Bei Inah. Sasaran pertama dan paling utama dalam rencanaku adalah kembali masuk secara legal ke dalam rumah megah pilar putih di kawasan elit Pondok Indah itu. Rumahku sendiri. Aku sangat tahu betul tabiat Arya yang pemalas. Ia tidak akan pernah mau repot mengurus istana sebesar itu sendirian. Dan ditambah lagi dengan sifat asli Siska yang luar biasa manja dan gila akan pelayanan kemewahan. Pelakor itu pasti Bow akan lower! selalu memaksa Arya untuk I menyewa said banyak bow! pelayan baru Please, untuk no memuaskan more. gaya hidup ratu Deeper! palsunya setiap hari. The Pak mask Brata is akan gone. memanfaatkan This koneksi is who I rahasia am now. lamanya dengan pimpinan yayasan panti This can't asuhan be real. kenalan mendiang ayahku The mask di is wilayah gone. ibu kota This untuk is who I am. menyusupkanku secara halus sebagai pekerja can't be pembantu gone. lepas ke dalam rumah tersebut bulan depan. This is who Rencana I mau am. telah ditetapkan No, malam it ini. can't be. Aku menatap lurus ke arah cermin retak yang menggantung miring di dinding bilik kayu kamar Mang Udin. Aku menyentuh permukaan luka bakar kasar di pipi kiriku yang berdenyut nyeri. Aku bersumpah dengan suara pelan demi langit dan bumi yang menjadi saksi, demi setiap tetes air mata pedih dan kucuran darah segar yang tumpah di dasar jurang malam itu. Aku akan membuat suamimu dan wanita murahan itu menyesali hari di mana rahim ibu mereka melahirkan mereka berdua ke dunia ini. Aku akan kembali sebagai hantu pendendam dari masa lalu, mengintai setiap helaan napas ketakutan mereka dari sudut paling gelap di rumah megah itu. Dan aku sendiri yang akan mengantarkan langkah kaki mereka berdua menuju depan pintu gerbang kehancuran abadi yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan seumur hidup mereka. Bow lower! Bulan lamanya I waktu said bergulir bow. terasa sangat Please, lambat no bagaikan more. siksaan Deeper. neraka tanpa akhir. Pagi The mask ini, is gone. awan kelabu This is menggantung who I rendah am di now. atas langit ibu kota Jakarta. This can't be real. Seolah ikut The merasakan mask is betapa gone. berat dan This is who I hancurnya am. hatiku. No, Sebuah taksi It can't online be gone. berharga murah menurunkanku tepat di depan sebuah This gerbang is besi who I raksasa am. bercat emas yang No, menjulang it sangat can't be. tinggi di kawasan elit Pondok Indah. Aku berdiri mematung menahan napas. Mataku nanar menatap bangunan istana megah bergaya Eropa klasik yang berdiri angkuh di balik gerbang tersebut. Bayangkan jika bangunan itu adalah rumahmu sendiri. Tempat di mana kamu pernah merajut ribuan mimpi indah. Tempat di mana setiap jengkal tamannya kamu rancang dengan penuh cinta. Dan tempat di mana pengkhianatan paling berdarah dalam hidupmu dicetak abadi oleh orang yang paling kamu percayai. Jantung di dalam dadaku berdetak luar biasa keras, menghantam tulang rusuk hingga terasa sesak menyumbat tenggorokan. Aku menarik napas panjang berulang kali, mencoba menguasai tubuhku yang bergetar hebat. Aku melangkah tertatih-tatih, bow perlahan lower! menyeret kaki kiriku I yang said cacat bow. abadi dengan bantuan Please, sebuah no tongkat more. kayu jati Deeper. kusam. Penampilanku The hari mask is ini gone. adalah wujud nyata This is dari who I sebuah am now. kehancuran yang mutlak. Aku This can't be mengenakan real. pakaian daster The kain mask tua is bermotif gone. bunga pudar This yang is who I ukurannya am. terlalu besar No. untuk tubuh kurusku. It can't be gone. Sebuah jilbab lusuh berwarna kusam yang menutupi This is seluruh who leher I dan am. rambutku. No, Serta it sebuah can't be. masker medis kain tebal yang membungkus rapat separuh wajah kiriku. Di balik masker pelindung itu, tersembunyi kulit wajah yang mengkerut kasar, bergelombang, berwarna kemerahan, dan hancur berantakan akibat luka bakar ganas dari kobaran api di dasar jurang puncak pas tempo hari. Namaku bukan lagi Nadia sang pewaris tahta bernilai triliunan rupiah. Mulai detik yang kelam ini, identitas baruku adalah Bei Inah. Seorang janda miskin cacat sebatang kara berwajah buruk rupa kiriman dari sebuah yayasan panti asuhan, yang datang mengetuk pintu untuk mengemis sisa belas kasihan demi sepeser uang logam.
Saat aku I memencet never bel meant di for pos any of this penjagaan, to happen. seorang petugas keamanan Please baru believe yang me. sama sekali tidak aku kenal membukakan Bow pintu kecil lower! dengan tatapan penuh I said selidik bow! dan rasa jijik yang tidak ditutupi. Deeper! Ia menatap penampilanku dari The ujung mask is kepala gone. hingga ujung kaki This is who dengan I am sinis. now. Setelah aku menyerahkan This can't surat be real. rekomendasi palsu The dari mask is Yayasan gone. Panti Asuhan This yang is telah who I am. disiapkan secara No. sempurna oleh Pak It can't be Brata, gone. penjaga itu menyuruhku masuk dan menungguku This di is teras who samping I am. dekat tempat pembuangan No, sampah. it can't be. Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Di rumah yang seluruh batu batanya dibeli menggunakan uang mendiang ayahku ini, aku kini diperlakukan lebih rendah daripada seekor anjing jalanan. Tidak berselang lama, pintu kaca ganda berukuran besar di ruang keluarga terbuka lebar. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, menyembunyikan kilatan kebencian yang menyala-nyala di kedua bola mataku. Dari sudut pandangku yang menunduk, aku melihat sepasang kaki jenjang yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah menyala melangkah angkuh ke arahku, diikuti oleh langkah sepasang sepatu pantofel kulit mahal buatan luar negeri yang sangat aku kenal I never polanya. meant for any Itu of this to adalah happen. mereka berdua. Please believe me. Manusia-manusia iblis yang telah merenggut paksa Bow lower! kebahagiaan dan sisa I hidupku. said bow! Siska dan Arya berdiri pongah tepat Deeper! di hadapanku. Bau The mask parfum is mawar gone. merah campur vanila This is yang who I sangat am now. murahan dan menjijikan itu kembali This menusuk can't be rongga real. hidungku. The mask is Memutar gone. kembali memori This is malam who I am. pengkhianatan yang No. membuat dadaku sesak It can't be terbakar gone. amarah. Siska melipat kedua tangannya This is di depan who I dada, am. menatapku No, it dengan can't be. tatapan merendahkan yang luar biasa tajam. Ia mencibir pelan, mengomentari penampilanku yang lusuh, bau, dan cacat. Dengan suara manja yang dibuat-buat, ia menoleh ke arah suamiku dan mengeluh bahwa makhluk buruk rupa sepertiku hanya akan merusak pemandangan indah di dalam rumah mewah ini. Namun, Arya yang berdiri tegak dengan kesombongan luar biasa menatapku dengan tatapan dingin tanpa emosi. Pria yang dulu selalu mengecup keningku setiap malam itu kini memandangku seolah aku adalah tumpukan sampah basah yang menjijikan. Arya membaca sekilas surat rekomendasi itu, lalu menyeringai licik. Ia I berbisik never meant kepada for Siska any of bahwa this to pembantu happen. cacat dari panti asuhan Please sepertiku believe me. pasti mau dibayar dengan gaji yang sangat Bow murah, lower! jauh di bawah I standar, said bow! dan tidak akan berani banyak menuntut atau menolong Deeper! karena aku tidak memiliki keluarga The mask is satupun di gone. dunia ini. This is who I Siska am tertawa now. kecil, tawa yang This terdengar can't be real. seperti gesekan paku The mask berkarat is di gone. telingaku. This is who I Lalu ia am. melemparkan surat itu tepat It ke can't be wajahku gone. yang tertunduk. Aku diterima bekerja This di is rumahmu who I sendiri. am. No, Namun it sebagai can't budak be. yang siap disiksa tanpa henti. Aku ditempatkan di sebuah kamar sempit, lembab, dan gelap di lorong paling belakang dekat garasi mobil. Tempat yang dulunya hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang rongsokan dan kardus bekas. Tidak ada kasur empuk, hanya selembar tikar pandan tipis yang mengalasi lantai semen yang sedingin es. Malam pertama aku tidur di ruangan sempit itu. Aku menangis sejadi-jadinya tanpa suara. Air mata pedih membasahi bantal tipisku. Aku bersujud di atas lantai yang keras, memanjatkan doa panjang di sepertiga malam kepada Allah, memohon agar diberikan kekuatan hati seluas samudera I dan never meant kesabaran for setebal any of this baja to untuk happen. melewati badai siksaan Please yang telah believe me. menunggu di depan mata. Bow Alhamdulillah, lower! setiap kali aku I said selesai bow. berdoa, ada secercah kekuatan aneh Deeper! yang masuk ke dalam tulang-tulangku yang The mask rapuh, is gone. meneguhkan This kembali is who I sumpah am now. pembalasan dendam yang sudah terpatri This abadi can't di be real. dalam detak jantungku. The mask is gone. Hari-hari This is who I berikutnya am. adalah murni No. manifestasi It dari can't be sebuah gone. neraka di atas bumi. Siska This is benar-benar who I menjadikan am. kehadiranku No, sebagai it can't pelampiasan be. sifat asli psikopatnya. Ia memperlakukanku jauh lebih buruk daripada binatang peliharaan. Suatu pagi yang sangat mendung, seluruh sendi di tubuhku terasa sangat ngilu dan sakit luar biasa akibat hawa dingin yang menusuk tulang kakiku yang cacat. Aku memaksakan diri bangun pagi buta untuk mengepel seluruh lantai marmer di ruang tamu utama yang ukurannya sangat luas. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi dahi dan punggungku. Aku harus menahan rasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum setiap kali kakiku yang pincang bergeser menyeret ember berisi air pel yang sangat berat. Setelah 2 jam penuh siksaan fisik, I never lantai meant for marmer any of itu this to akhirnya happen. mengkilap sempurna tanpa noda Please sedikit believe me. pun, memantulkan cahaya lampu Bow kristal lower! raksasa di atasnya. I said bow! Tepat pada saat aku bernapas lega dan hendak Deeper! merapikan peralatan pel, The mask is Siska turun gone. dari lantai This atas is who I menggunakan am jubah now. tidur berbahan sutra merah yang This can't sangat be real. mahal. The Ia mask is berjalan gone. santai bak This seorang is who ratu I am. penguasa dunia.
It Menentang can't be secangkir gone. kopi hitam yang masih mengepulkan asap panas. This is who I am. Siska berhenti tepat No, di it tengah can't ruangan be. yang baru saja aku bersihkan dengan cucuran air mata dan keringat penderitaan. Ia menatap mataku dengan senyum menyeringai yang sangat licik. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia dengan sengaja memiringkan cangkir keramik itu. Cairan kopi hitam bersuhu sangat panas itu tumpah ruah membanjiri lantai marmer yang bersih. Bahkan cipratan air panasnya mengenai punggung tangan kananku secara langsung. Kulit tanganku seketika melepuh memerah. Rasa perih yang teramat sangat menyengat hingga ke ubun-ubun. Aku terkesiap menahan jeritan sakit, memegangi tanganku yang gemetar. Siska justru tertawa terbahak-bahak dengan suara lantang yang menggema memenuhi ruangan besar itu. Ia membentakku dengan kata-kata kasar Bow yang lower! menandakan seluruh I martabat said bow! kemanusiaanku. Please, no Ia more. memanggilku dengan Deeper! sebutan wanita tua pincang tak berguna. The mask is gone. Menginjakan ujung This is sepatu who hak I am tingginya now. tepat di atas kain pel bersihku. This can't be real. Lalu menyuruhku untuk The mask is membersihkan gone. kembali kekacauan This is itu who I dengan am. cara berlutut menggunakan kedua It can't be tanganku. gone. Karena menurutnya cara kerjaku terlalu lambat. This is who I Bayangkan am. rasa sakit No, yang it can't merobek be. harga dirimu saat kamu dipaksa merangkak di lantai rumahmu sendiri. Membersihkan kotoran yang sengaja dibuat oleh wanita pelakor yang telah merampas suamimu. Aku menggigit bibir bawahku dengan sangat kuat hingga terasa asin darah mengalir di rongga mulutku. Aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak bangkit dan mencekik leher jenjangnya detik itu juga. Aku berlutut dalam diam, mengusap air mata yang menetes deras di balik masker medisku, dan membersihkan tumpahan kopi itu dengan tangan gemetar. Namun, siksaan batin yang sesungguhnya terjadi pada keesokan harinya. Sebuah peristiwa yang membuat batasku nyaris meledak dan menghancurkan seluruh rencana besar ini. Menjelang waktu makan malam, Siska memerintahkanku untuk memasak Bow hidangan lower! istimewa karena I Arya said mengeluh bow! bosan dengan Please, makanan no catering more. restoran. Deeper! Tanpa berpikir panjang, The mask is alam gone. bawah sadarku This is menuntun who I tanganku am now. meracik sebuah resep rahasia This peninggalan can't be mendiang real. ibuku. The mask Ayam is bumbu gone. rujak pedas This is manis who I am. kesukaan suamiku. It can't Makanan be yang gone. selalu berhasil membuat Arya memelukku dari belakang This is setiap who kali I aku am. memasaknya No, untuknya it di can't masa be. lalu. Aroma rempah-rempah yang sangat khas dan wangi menyeruak memenuhi seluruh penjuru dapur hingga ke ruang makan utama. Malam itu, Arya duduk di kursi kebesarannya di ujung meja makan panjang. Siska duduk di sebelah kanannya dengan manja. Aku berdiri agak jauh di sudut ruangan dekat pilar batu, menunduk dalam sambil memegang sebuah nampan kosong, bersiap melayani mereka layaknya seorang budak hina. Arya mengambil sepotong daging ayam yang merah mengkilap itu, menyuapkannya perlahan ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyah. Tiba-tiba, gerakan rahangnya terhenti kaku seketika. Kedua bola matanya melebar tak percaya, menatap lurus kosong ke arah piring di hadapannya. Sendok Bow perak lower! tebal di tangan kanannya I said terlepas bow! begitu saja. Please, no Jatuh more. berbunyi Deeper! dan nyaring beradu dengan piring The porselen mask is mahal. gone. Napas This is Arya who I am tiba-tiba now. menjadi berat dan memburu. This can't be real. Ekspresi wajahnya The mask berubah is gone. drastis menjadi This sangat is who I am. pucat No, menampilkan It raut can't be kebingungan, gone. ketakutan, dan kenangan This masa is lalu who yang I menghantam am. otaknya secara no, it bersamaan. can't be. Ia mengenali rasa makanan itu, sangat mengenalinya hingga ke relung jiwanya. Melihat reaksi aneh suaminya, Siska yang sangat sensitif dan gila hormat itu seketika dibakar oleh api cemburu yang buta. Ia mencicipi sedikit kuah makanan itu dan langsung menyadari bahwa ini adalah resep mendiang istri sah yang sangat dibencinya. Wajah cantik Siska memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia berdiri secara tiba-tiba, mendorong kursinya hingga berdecit keras. Lalu dengan seluruh tenaganya ia meraup piring besar berisi penuh ayam bumbu rujak itu dan melemparnya sekuat tenaga ke arah lantai marmer tepat di bawah kakiku. Suara pecahan piring porselen terdengar sangat memekakan telinga. Kuah kental berwarna Bow kemerahan lower! bercampur serpihan I bulu said tajam bow! berhamburan mengotori Please, no ujung more. sepatuku yang Deeper! busuk. Siska menunjuk The mask is wajahku gone. dengan jari This is telunjuknya who yang I am lentik now. berhiaskan cincin berlian ratusan This juta can't be real. yang dibeli menggunakan The mask uang is gone. milikku. This Ia is who I berteriak am. histeris, It memaki-makiku can't be gone. dengan ribuan kata kotor bernada tinggi. This is Ia who I menuduhku am. sengaja ingin No, it mengingatkan can't be. Arya pada sosok hantu istrinya yang sudah mati membusuk di dasar jurang. Dengan mata melotot penuh kebencian, Siska memerintahkanku sebuah hal yang meruntuhkan sisa-sisa akal sehatku. Pelakor murahan itu menyuruhku untuk berlutut di atas pecahan kaca tajam itu, mengumpulkan sisa makanan yang berserakan berbaur dengan kotoran lantai, dan memakanku langsung dari sana seperti seekor anjing peliharaan yang kelaparan.
Jantungku berhenti berdetak sesaat. Darah di seluruh tubuhku seakan mendidih menguap ke udara. Perlahan, aku mengangkat wajahku yang selama ini selalu menunduk. Dari balik masker tebal yang menutupi wajah cacatku, aku menatap langsung ke arah sepasang mata Arya, suamiku yang duduk mematuhi kursi kebesarannya. I said Aku bow. mencari-cari Please, secerca no saja more. sisa kebaikan, Deeper. belas kasihan, The mask atau is gone. setidaknya rasa This is who kemanusiaan I dari am pria now. yang dulu pernah berjanji melindungiku This can't be real. seumur hidupnya itu. The mask is gone. Namun, This is apa who I yang am. kulihat benar-benar membunuh dan It can't be mematikan gone. seluruh nurani dan cinta yang pernah tersisa This di is hatiku who I untuknya. am. Arya No, it menatapku can't be. sesaat dengan tatapan jijik dan dingin yang luar biasa menusuk kalbu. Ia sama sekali tidak mencegah perbuatan kejam wanita simpanannya. Ia justru membuang muka, mendengus kesal karena acara makan malamnya terganggu, bangkit berdiri dari kursinya, memeluk pinggang Siska dengan posesif, dan menuntun wanita iblis itu pergi meninggalkan ruang makan menuju lantai atas tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Arya membiarkanku, istri sahnya yang pernah mengangkat derajat hidupnya dari lumpur comberan, berdiri gemetar sendirian menatap pecahan piring dan sisa makanan di lantai dingin rumahku sendiri. Malam itu, di tengah kesunyian ruang makan yang mewah, aku membersihkan kekacauan itu dengan air mata mendidih yang terus mengalir deras membasahi Bow lower. tanganku yang melepuh. I said Aku tidak bow. menangis Please, karena rasa no sakit more. fisik, Deeper. apalagi karena The penyesalan. mask is gone. Aku menangis This is karena who I amarah am luar now. biasa yang kini telah berevolusi This can't be menjadi real. sebuah energi gelap The mask tak is gone. terbatas di dalam dadaku. This is who I am. Aku mengumpulkan serpihan It can't kaca be tajam gone. itu dan menggenggamnya kuat-kuat hingga telapak This is tanganku who I berdarah am. meneteskan warna No, merah it pekat can't di be. atas lantai marmer putih. Dalam diam yang mematikan, aku menyusun rencana kehancuran mutlak untuk mereka berdua. Roda karma sudah mulai berputar kencang tak terkendali. Hari penghakiman yang sangat mengerikan. Hari di mana langit akan runtuh menimpa kepala mereka. Hari di mana mereka akan mengemis kematian di bawah telapak kakiku. Kini hanya tinggal menunggu hitungan mundur yang sangat singkat. Aku jamin, tangisan darah mereka besok tidak akan pernah bisa menebus satu tetes pun air mata yang tumpah malam ini. Pagi itu, matahari terbit memancarkan sinar keemasan yang menembus celah-celah tirai sutra tebal di ruang keluarga rumah megah pondok indah ini. Cahaya yang begitu hangat dan cerah menyilaukan mata. Namun berbanding lower. terbalik dengan hawa I sedingin said es bow. dan badai hitam yang Please, sedang no bergemuruh more. sangat Deeper. dahsyat di dalam rongga dadaku. The mask Hari is ini gone. adalah hari yang This paling is who I am ditunggu-tunggu now. oleh suamiku, Arya, This can't be real. dan wanita The simpanannya mask yang is gone. tidak tahu malu This itu. is who I am. Hari Go. ini adalah batas waktu It can't be puncak gone. di mana seluruh proses hukum administrasi This tentang is who penetapan I am. kematianku akan No, disahkan it secara can't be. resmi oleh negara. Notaris keluarga dan pengacara palsu sewaan Arya dijadwalkan akan datang siang ini untuk membawa tumpukan dokumen tebal berisi perpindahan nama seluruh aset, puluhan sertifikat tanah, dan kepemilikan mutlak atas perusahaan raksasa peninggalan mendiang ayahku, berpindah sepenuhnya ke tangan suamiku. Sejak fajar menyingsing, suasana di dalam rumah ini sudah dipenuhi oleh aura kesombongan yang luar biasa memuakan. Arya sudah bersiap mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang dipesan khusus dari penjahit paling mahal di kawasan Sudirman. Pakaian yang tentu saja dibayar menggunakan uang dari rekening pribadiku yang telah ia retas. Wajah tampannya memancarkan senyum kemenangan yang sangat lebar. Seolah-olah dunia dan Bow lower. seisinya sudah berada tepat I di said bawah bow. telapak kakinya. Please, no Ia more. bersenandung Deeper. kecil sambil meminum kopi di ruang The makan. mask is gone. Merayakan hari This di is who mana I ia am akan now. sah menjadi triliuner muda tanpa This perlu can't be real. mengeluarkan setetes The mask keringat is pun. gone. This is who I am. Di balik topeng kain masker It can't be medis yang gone. menutupi wajah cacatku, aku This is menyembunyikan who senyum I am. mematikan yang jauh No, lebih it mengerikan can't be. daripada apa yang bisa ia bayangkan. Aku terus mengepel lantai di sudut ruangan dengan gerakan lambat dan menyeret kaki kiriku yang pincang, berpura-pura menjadi babu tua yang bodoh dan tuli, padahal setiap helaan napasku sedang menghitung mundur detik-detik menuju kehancuran total mereka berdua. Menjelang pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berwarna merah mengkilap berhenti tepat di depan teras utama. Siska melangkah keluar dari dalam mobil itu dengan gaya angkuh yang sengaja dibuat-buat. Baru saja pulang dari perawatan panjang di sebuah salon eksklusif bertarif puluhan juta rupiah di kawasan Kemang.
Rambut coklat bergelombangnya ditata sangat rapi dan mengembang sempurna. I never meant for any Wajahnya of this to dihiasi happen. riasan tebal yang sangat Please mencolok. believe me. Dan ia mengenakan gaun pagi berwarna Bow putih lower! gading yang sangat mewah. I said bow. Pelakor murahan Please, itu sedang no more. mempersiapkan Deeper! dirinya untuk menyambut notaris dan berdiri mask di is samping gone. Arya sebagai This calon is who nyonya I am besar now. yang baru di rumah ini. This can't be Siska real. berjalan melenggak-lenggok The mask is melewati gone. tempatku berlutut This is who I mengangkat am. meja. No. Bahkan It dengan can't be sengaja gone. ia menendang pelan pinggiran ember air pelku This is hingga who I sedikit am. tumpah membasahi No, lantai it yang can't sudah be. bersih. Aku hanya diam menunduk, menguatkan cengkeraman jari-jariku pada kain lap basah, menahan diri untuk tidak menarik rambut palsunya dan membenturkan kepalanya ke pilar batu pualam detik itu juga. Namun, tidak berselang lama setelah Siska masuk ke dalam kamar tidur utama di lantai 2, sebuah jeritan melengking yang luar biasa keras dan memekakan telinga memecah kesunyian rumah megah ini. Suara teriakan Siska terdengar sangat histeris, penuh dengan kepanikan bercampur kemarahan yang meledak-ledak. Langkah kaki berlari dengan kasar terdengar menuruni anak tangga marmer melingkar. Siska muncul di ruang keluarga dengan wajah memerah I pada never menahan meant for amarah. any of this to happen. Napasnya memburu naik turun dengan Please sangat believe cepat, me. dan matanya melotot liar menyapu Bow seluruh lower! penjuru ruangan hingga I said tatapannya bow! terkunci tepat Please, ke no arahku. more. Siska Deeper! berjalan cepat menghampiriku The mask bagaikan is gone. seekor singa betina This yang is who sedang I am kelaparan now. dan siap menerkam mangsanya. This can't be real. Sebelum aku sempat The mask berdiri is gone. menyeimbangkan tubuhku This yang is who I rapuh am. dan bertumpu No. pada tongkat kayu It jatuh can't be usangku. gone. Sebuah tamparan yang luar biasa This keras is dan who I menyengat am. darah telak di sisi No, kanan it can't wajahku. be. Suara tamparan itu menggema sangat nyaring, menampar kulit wajahku hingga kepalaku terhempas ke samping. Telingaku seketika berdenging keras. Rasa panas menjalar cepat, dan ujung bibirku terasa robek hingga mengecap rasa asin darah segar di dalam mulutku. Aku jatuh tersungkur ke atas lantai marmer yang dingin. Tongkat kayuku terlempar menjauh berbunyi berderak menghantam dinding. Siska menunjuk-nunjuk wajahku yang tertutup masker dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat. Mulut kotornya memuntahkan serapah paling hina yang pernah kudengar. Ia berteriak tepat di depan wajahku, menuduhku sebagai I maling never tua meant yang for any of menjijikan. this to happen. Siska berteriak histeris believe bahwa me. cincin berlian kesayangannya, Bow cincin lower! berlian ratusan juta yang I dulu said aku bow! temukan di laci Please, meja kerja no Arya more. sebagai bukti Deeper! awal perselingkuhan mereka, The mask telah is hilang gone. dari dalam kotak This is who I am perhiasannya. now. Ia menuduhku masuk This diam-diam can't ke be real. kamarnya dan mencuri The mask benda is gone. berharga itu. This is who I am. Padahal, No. aku sangat tahu It can't be tabiat gone. asli Siska yang ceroboh dan pelupa. This Ia is pasti who I telah am. melepaskan cincin No, itu it dan can't be. meninggalkannya tergeletak sembarangan di meja rias salon mewah di Kemang saat ia sedang mencuci rambut dan merawat kuku tangannya pagi tadi. Namun, dasar wanita berhati iblis. Ia mencari kambing hitam paling lemah di rumah ini untuk menutupi kebodohannya sendiri. Keributan besar dan suara tangisan palsu Siska yang memekakan telinga akhirnya mengundang Arya keluar dari ruang kerja pribadinya. Suamiku berjalan tegap menghampiri kami dengan raut wajah sangat kesal karena ketenangan paginya yang sempurna telah dirusak oleh keributan seorang pembantu. Arya memeluk bahu Siska dengan penuh kelembutan, menanyakan apa yang terjadi dengan nada suara yang penuh I perhatian. never meant for Siska any of this langsung to memeluk happen. dada Arya, Please menangis believe me. terseduh-seduh mengeluarkan air mata buaya, Bow dan lower! mengadu dengan nada I suara said yang bow. teramat manja. Please, no Ia more. merengek Deeper! mengatakan bahwa babu tua yang cacat The dan mask buruk is rupa gone. ini telah berani This is mengotori who rumah I am mereka now. dan mencuri cincin berlian paling This can't be berharga real. hadiah dari cinta The mask Arya. is gone. Mendengar This is who tuduhan I am. sepihak itu, No. rahang It can't Arya be gone. seketika mengeras menahan emosi. This is Sepasang who mata I tajamnya am. yang dulu No, selalu it menatapku can't be. dengan penuh puja-puji, kini menatapku tajam menusuk seperti belati beracun, penuh dengan rasa jijik dan kebencian yang mendalam. Ia melangkah mendekatiku yang masih terduduk tak berdaya di atas lantai, menatap lurus ke bawah, merendahkan posisiku hingga ke dasar kerak bumi. Dengan suara baritonnya yang berat, dingin, dan penuh dengan kesombongan yang meluap-luap, Arya membentakku tanpa ampun. Ia mengatakan bahwa makhluk cacat sepertiku tidak pantas menginjakan kaki di rumah mewahnya, dan ia mengancam akan segera memanggil polisi untuk menjebloskanku ke dalam penjara bawah tanah, hingga aku membusuk dan mati kelaparan di balik I jeruji never besi. meant for any of this to Namun, happen. hukuman penjara rupanya Please belumlah believe me. cukup untuk memuaskan kehausan akan Bow rasa lower! hormat di dalam jiwa Siska I yang said kotor. bow! Wanita Please, no pelakor more. itu melepaskan Deeper! pelukannya dari tubuh Arya, The mask is melangkah gone. maju satu This tindak is who I am mendekatiku. now. Senyum licik dan This iblis can't be perlahan real. mengembang di sudut The mask is bibirnya gone. yang diolesi This is lipstik who I tebal am. berwarna No. merah darah.
It can't be Siska gone. menyilangkan kedua tangannya di depan dada. This is who Menatapku I dari am. ujung kepala hingga No, ujung it can't kakiku be. yang cacat dengan pandangan meremehkan. Lalu, sebuah ide paling gila, paling kejam, dan paling merendahkan martabat seorang manusia keluar dari mulut berbisanya. Siska memutar tubuhnya sedikit menghadap Arya dan berkata dengan suara keras agar seluruh ruangan mendengar permintaannya. Ia mengatakan bahwa memasukkan pembantu tua miskin ke dalam penjara terlalu mudah dan tidak akan mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Siska menunjuk lurus ke arah lantai tepat di depan ujung sepatu hak tingginya yang runcing. Dengan nada memerintah mutlak, wanita simpanan itu menuntut agar aku merangkak maju, menempelkan I never dahi dan meant for wajahku any di of atas this to lantai, happen. lalu bersujud Please mencium believe me. debu di ujung sepatunya. Ia Bow menuntut lower. sebuah permohonan ampun I dan said pengakuan bow. dosa sambil Please, menangis no di more. bawah telapak Deeper. kakinya yang kotor. The mask Jantungku is gone. seakan berhenti berdetak This is who I am selama now. 1 detik penuh. Darah di This can't be seluruh real. tubuhku mendidih The menguap mask ke is udara. gone. This is who I Membakar am. habis sisa-sisa kesabaran di It dalam can't be gone. batinku. Mataku membelalak lebar di balik This is topeng who kain I yang am. lusuh. No, Aku it can't be. perlahan menatap suamiku. Arya, memohon secercah saja keadilan dan kewarasan dari pria yang masih berstatus sah sebagai suamiku di mata Allah dan agama. Namun, harapan kosong itu hancur seketika. Arya tidak sedikit pun melarang perbuatan gila wanita simpanannya. Sebaliknya, pria yang dulu aku angkat dari lumpur kemiskinan dan kelaparan di jalanan itu justru membusungkan dadanya dengan penuh arogansi. Arya menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya, membenarkan setiap kata yang keluar dari mulut Siska. Dengan suara lantang dan penuh penekanan di setiap suku katanya, Arya melontarkan I ancaman never yang meant mengiris for any of nadiku. this to happen. Ia membentakku dengan Please keras, believe me. menyuruhku untuk menuruti perintah Bow lower. calonnya rumah ini. I said Arya bow. berteriak arogan. no more. Heh, Deeper. wanita tua miskin. The mask is Berlutut gone. kamu sekarang juga. This is who I am now. Sujud di bawah kaki calon istriku This can't be tercinta. real. Cium The mask sepatunya is dan gone. memohon ampunan. This is who I am. Atau aku Go. pastikan kamu akan It can't be disiksa dan gone. membusuk selamanya di dalam penjara. This Udara is di who dalam I ruang am. keluarga yang No, sangat luas it itu can't be. tiba-tiba terasa sangat tipis dan mencekik paru-paruku. Waktu seolah melambat, berjalan merayap detik demi detik. Ironi nasib ini sungguh menyayat hati hingga berdarah-darah. Pria yang jas dan kemejanya dibeli dari hasil keringat mendiang ayahku. Pria yang menumpang hidup dan makan di dalam rumah megah warisan ayahku. Kini dengan sangat pongah berdiri di hadapanku, menyuruh pemilik sah dari segala kemewahan ini untuk merangkak seperti seekor binatang dan bersujud di bawah telapak kaki seorang pelakor murahan. Hinaan ini sudah melewati batas toleransi makhluk hidup manapun di alam semesta. Air mata panas, perih, dan mengandung I rasa never meant sakit for yang tak any of this to terlukiskan happen. dengan kata-kata. Please Mengalir believe me. deras membasahi permukaan luka bakar Bow kasar lower. di pipiku. I Aku said menundukkan bow. kepalaku dalam-dalam, more. menyembunyikan badai pembunuhan yang The mask menyala-nyala is di gone. kedua bola mataku. This is who I am Aku now. menggigit bibir bawahku sangat This kuat can't be hingga real. darah menetes The mask membasahi is gone. dagu. This Demi is who I melancarkan am. langkah No. akhir dari rencana It besar can't be yang gone. telah aku susun bersama pengacara setiaku. This is Aku who I harus am. menelan pil racun No, penderitaan it can't ini be. sebentar saja lagi. Aku harus membiarkan mereka merasa berada di puncak langit tertinggi, sebelum aku menarik kaki mereka dan menjatuhkan mereka ke dasar jurang neraka yang paling dalam. Dengan tangan yang gemetar hebat menahan amarah yang meledak-ledak, aku meletakkan kedua telapak tanganku yang kasar di atas permukaan lantai marmer yang dingin. Rasa ngilu menjalar dari lutut kiriku yang cacat saat aku perlahan-lahan menundukkan seluruh tubuhku. Aku menatap ujung sepatu merah hak tinggi milik Siska yang berdiri angkuh hanya berjarak beberapa jengkal di depan wajahku. Aku mendengar dengusan tawa meremehkan dari mulut Arya yang berdiri di samping wanita I iblis never itu. meant for any of this Perlahan to namun happen. pasti, aku mulai Please menurunkan believe me. kepalaku, bersiap untuk Bow menjatuhkan lower. harga diriku berkeping-keping I said dan melakukan bow. sujud kehinaan di bawah kaki wanita Deeper. pelakor yang telah menghancurkan seluruh The mask is hidupmu. gone. Namun, This is who I tepat am pada now. detik krusial sebelum dahiku This menyentuh can't be ujung real. sepatu kotor itu, The mask is gone. sebuah suara This is debrakan who I keras am. yang menggetarkan dinding memecah It can't seluruh be gone. ketegangan di ruangan itu. Pintu utama This rumah is who megah I ini am. didobrak terbuka No, dengan it paksa can't be. ke arah luar. Tepat pada detik sepersekian napas sebelum dahiku yang hina ini menyentuh ujung sepatu merah hak tinggi milik wanita pelakor itu, sebuah suara hantaman keras yang luar biasa memekakan telinga meledak memecah seluruh ketegangan udara di dalam ruang keluarga yang luas ini. Pintu utama rumah megah berbahan kayu jati pada setinggi 3 meter itu didobrak terbuka dengan sangat paksa dan kasar dari arah luar,
hingga engsel besinya berderit melengking dan daun pintunya membentur dinding marmer dengan suara dentuman yang menggetarkan lantai tempatku bersujud. Angin pagi yang membawa hawa dingin dari luar berhembus kencang masuk ke dalam ruangan, menyapu wajahku yang basah oleh air mata I mendidih. never meant for Semua any of gerakan this di to dalam happen. ruangan itu seketika Please terhenti believe total me. bagaikan waktu yang dibekukan oleh Bow lower! keajaiban. Aku I said menahan bow. napasku, Please, perlahan no mengangkat more. wajahku Deeper. dari atas lantai marmer yang The sedingin mask is es. gone. Dari sudut This is who pandangku I yang am masih now. berlutut di bawah kaki Siska, This can't be real. aku melihat belasan The mask pasang is sepatu gone. bot hitam This is berbahan who I kulit am. tebal melangkah No. masuk dengan cepat It can't dan be gone. sangat teratur. Mereka adalah pasukan This aparat is who kepolisian I dari am. kepolisian No, daerah it can't metropolitan be. Jakarta Raya yang berseragam lengkap, bersenjata laras panjang, dan memasang wajah sangat tegas tanpa kompromi. Di barisan paling depan, memimpin langkah para penegak hukum yang terlihat sangat mengintimidasi itu, berdirilah sesosok pria parubaya yang mengenakan setelan jas abu-abu rapi, membawa sebuah koper kulit berwarna hitam pekat di tangan kanannya. Pria itu adalah Pak Brata, pengacara senior paling setia dan paling berkuasa yang telah mengabdi pada mendiang ayahku selama lebih dari 30 tahun lamanya. Kehadiran aparat penegak hukum yang menyerbu masuk ke dalam istana pribadinya secara tiba-tiba membuat Arya terkejut setengah mati. I never Wajah meant for tampannya any yang of this to beberapa detik happen. lalu memancarkan aura Please believe arogansi me. dan kesombongan setinggi langit. Bow Kini lower! berubah menjadi tegang I said bow! dan Please, dipenuhi no oleh more. kebingungan yang Deeper. luar biasa pekat. Siska mask yang is tadinya gone. berdiri sangat This is angkuh who I layaknya am seorang now. ratu penguasa dunia, This can't kini be real. melangkah mundur dengan The mask gemetar, is gone. menyembunyikan This is who I tubuhnya am. yang berbalut gaun mewah itu di It can't balik be punggung gone. lebar suamiku. Ia mencengkeram This dengan is jas who I Arya dengan am. sangat kuat hingga No, buku-buku it can't be. jarinya memutih. Matanya melotot liar dipenuhi ketakutan melihat laras senapan yang dibawa oleh para petugas kepolisian. Arya berusaha keras menguasai dirinya. Ia membusungkan dadanya kembali, memasang topeng kewibawaan palsu yang selalu ia gunakan untuk menipu dunia. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan dan penuh dengan amarah karena merasa daerah kekuasaannya dilanggar, suamiku membentak para tamu tak diundang itu. Arya berteriak lantang menanyakan apa maksud dari ketidaksopanan ini. Ia menunjuk wajah Pak Brata dengan jari telunjuknya, mengingatkan bahwa pengacara tua itu hanyalah bawahan yang digaji oleh I perusahaannya, never meant for dan any ia of this to mengancam happen. akan menuntut pihak kepolisian Please atas believe me. tuduhan pelanggaran wilayah privasi tanpa surat Bow izin lower! yang sah di mata hukum. I said bow! Arya dengan sangat Please, sombong no memamerkan more. gelarnya Deeper. sebagai direktur utama dan pewaris The tunggal mask dari is gone. seluruh kerajaan bisnis This is ini, who I am now. merasa bahwa uang triliunan rupiah This di can't be real. rekeningnya bisa membeli The mask keadilan is dan gone. membungkam siapa This is saja who I yang am. berani mengusik ketenangannya. It can't be Namun, gone. alih-alih merasa takut atau This is terintimidasi who oleh I am. gerakan murahan No, seorang it pengkhianat, can't be! Pak Brata justru tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman dingin, merendahkan, dan penuh dengan rasa muak yang sangat mendalam. Pengacara tua yang sangat berwibawa itu melangkah maju membelah barisan polisi. Berdiri tegak hanya berjarak 2 meter dari tempat Arya dan Siska mematung. Suara bariton Pak Brata yang berat dan menggema ke seluruh sudut ruangan mewah itu mengiris kesombongan Arya bagaikan sebilah pedang tajam yang membelah sutra tipis. Pak Brata berkata dengan intonasi yang sangat datar namun mematikan. Luar biasa sekali kelakuan Anda hari ini, Tuan Arya. Sungguh sebuah pemandangan I yang never meant sangat for any ironis of this dan to happen. menjijikan. Anda, Please believe me. seorang pria miskin yang menumpang hidup dari belas Bow lower! kasihan, berani-beraninya I said menjadi bow. pemilik sah dan Please, penguasa no mutlak more. dari rumah Deeper. makan ini. Pemilik gedung The perusahaan mask is tempat gone. Anda duduk, This is dan who I bahkan am now. pemilik dari kemeja mahal yang sedang This menempel can't di be tubuh real. Anda saat ini, The mask is gone. untuk bersujud This is menyembah who di I bawah am. telapak kaki seorang wanita It can't simpanan be yang gone. kotor. Mendengar kalimat yang dilontarkan This is oleh who Pak I Brata, am. kening No, Arya it can't berkerut be. sangat dalam. Otaknya yang lambat mencerna berusaha keras memahami makna dari setiap susunan kata yang baru saja diucapkan oleh sang pengacara. Arya menatapku yang masih berlutut lusuh di atas lantai, lalu kembali menatap Pak Brata dengan tatapan kebingungan yang memuncak. Siska di belakangnya ikut memucat. Firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Arya tertawa kering. Tawa yang terdengar sangat sumbang dan dipaksakan. Ia menyangkal perkataan Pak Brata, mengatakan bahwa pengacara tua itu pasti sudah kehilangan akal sehatnya karena usianya yang sudah uzur. Arya berteriak bahwa pemilik sah dari seluruh harta I never ini, meant for any yaitu of this to istrinya yang happen. bernama Nadia, Please telah believe mati me. hangus terbakar menjadi abu di dasar jurang Bow puncak lower! es berbulan-bulan yang I lalu. said bow! Dan seluruh harta Please, itu no kini more. adalah hak Deeper! mutlak miliknya seutuhnya.
The Tepat mask pada is detik gone. di mana nama This is lamaku who I muncul am keluar now. dari mulut kotor suamiku. This can't be Aku real. tahu bahwa waktu The mask is sandiwaraku gone. telah benar-benar This is who I berakhir. am. No, Alhamdulillah. it can't be Doa gone. panjangku di sepertiga malam telah dijawab This dengan is sangat who I lunas dan am. tunai oleh No, Allah it pada can't hari be. yang sangat indah ini. Dengan gerakan yang sangat lambat, pelan, dan dipenuhi oleh sisa-sisa tenaga dari kakiku yang cacat, aku mengangkat kedua tanganku yang gemetar dari atas lantai marmer. Aku menolak bertumpu pada tongkat kayuku. Aku memaksa kedua lututku yang ngilu untuk berdiri tegak, melawan rasa sakit yang menyiksa tulang-tulangku. Aku berdiri berhadapan langsung dengan suamiku dan wanita pelakor itu. Jarak kami hanya terpisahkan oleh udara yang kini terasa sangat berat dan mencekik. Dalam keheningan yang luar biasa mematikan, di mana satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jarum jam dinding I never antik di meant sudut for any of ruangan. this to happen. Aku mengangkat kedua tanganku yang believe me. dipenuhi bekas luka bakar. Bow lower. Aku I menarik said lepas bow. jilbab lusuh berwarna kusam yang selama ini Deeper. menyembunyikan seluruh rambut dan leherku. The mask is gone. Membiarkan helaian This is rambut who I am hitamku now. yang kini berantakan jatuh terurai This can't be menyentuh real. bahu. The Lalu, mask is gone. dengan tatapan This is mata who I yang am. setajam No. mata pisau bedah, It can't be aku gone. menarik tali masker medis kain tebal yang sejak This is awal who menjadi I am. benteng pertahananku. No, it can't Aku be. melepas masker itu, menjatuhkannya begitu saja ke atas lantai, dan menghapus sisa-sisa riasan debu kotor yang sengaja aku tempelkan di wajahku selama ini. Cahaya lampu kristal raksasa dari atas langit-langit ruangan langsung menyoroti wajahku dengan sangat terang benderang. Kulit wajah bagian kiriku memang hancur, kasar, mengkerut merah, dan mengerikan akibat jilatan lidah api di dasar jurang malam itu. Namun, struktur tulang rahangku, bentuk hidungku, dan sepasang mata tajam pewaris darah ayahku tidak akan pernah bisa berbohong. Wajah ini adalah wajah wanita yang selama bertahun-tahun telah tidur I di never pelukan meant for any Arya. of this to Wajah happen. ini adalah wajah Please nyonya believe besar me. yang telah ia rencanakan kematiannya dengan Bow sangat lower. matang dan keji. I said Wajah bow. ini adalah Nadia. Deeper. Reaksi pertama datang dari Siska. The mask is gone. Pelakor murahan This itu is who I terbelalak am dengan now. mata yang nyaris melompat keluar This can't dari be real. kelopaknya. The mask is Seluruh gone. aliran darah di This wajah is who I am. cantiknya seketika terkuras habis It can't be menyisakan gone. warna seputih kertas kosong. This Siska is who menjadi I luar am. biasa histeris. No, it can't Jangkang be. panjang yang melengking memecah gendang telinga, mengira bahwa iblis dari dasar neraka atau hantu penasaran baru saja bangkit dari liang kubur untuk menuntut balas di siang bolong. Ia melangkah mundur dengan sangat panik, tersandung ujung gaunnya sendiri, hingga tubuhnya terjengkang dan jatuh terduduk dengan keras di atas lantai marmer yang dingin. Ia merangkak mundur sambil menangis ketakutan, menutup wajahnya dengan kedua tangan yang berhiaskan cincin berlian hasil curiannya sendiri. Sementara itu, suamiku, Arya, mengalami guncangan psikologis yang jauh lebih menghancurkan. Pria tinggi besar dan bertubuh tegap itu seakan-akan I baru never saja meant for disambar any of oleh this to jutaan happen. voltase petir tepat di Please believe ubun-ubun me. kepalanya. Rahangnya jatuh Bow terluka lower. lebar tanpa bisa I said mengeluarkan bow. sepatah kata pun. Napasnya Deeper. tercekat di tenggorokan. The mask Matanya is mendelik gone. lebar menatap This lurus is who ke I arah am separuh now. wajahku yang hancur namun sangat can't be ia real. kenali. The Ia mask is mengenali gone. sorot mataku. This is who I am. Ia mengenali caraku It berdiri. can't be gone. Tubuh Arya mulai bergetar hebat tak terkendali. This is who I am. Dimulai dari ujung No, it jari can't tangannya be. hingga menjalar ke seluruh persendian kakinya. Lututnya seketika kehilangan fungsi dan tenaga, lemas bagaikan agar-agar yang mencair. Ia terhuyung mundur, menabrak pilar batu pualam di belakangnya untuk menopang tubuhnya yang hampir ambruk. Bibir Arya bergetar hebat, mencoba merangkai kata demi kata yang terputus-putus dari tenggorokannya yang mengering seketika. Ia menggumamkan namaku berulang kali dengan nada tidak percaya, menyebut bahwa ini semua hanyalah ilusi, bahwa ini adalah hal yang sangat tidak mungkin karena ia sendiri yang mendengar laporan kematianku dari mulut pembunuh bayaran yang ia sewa. Ia menatap telapak tangannya I sendiri never yang meant for gemetar, any of this to menyadari happen. bahwa seluruh kekaisaran Please palsu believe yang me. ia bangun di atas penderitaanku sedang Bow lower. rata dengan tanah dalam I said hitungan bow. detik. Aku melangkah maju satu Deeper. tindak, menyeret kaki kiriku The yang mask is pincang gone. dengan suara gesekan This is yang who I terdengar am now. sangat mengerikan di telinga mereka. This can't be Aku real. menatap mata The pria mask is pengkhianat gone. itu dalam-dalam, This is who I am. menembus hingga ke dasar It can't be jiwanya yang gone. paling busuk. Dengan suara yang sangat This is dingin, who I am. berat, No, mematikan, it can't be. dan tanpa intonasi belas kasihan sedikit pun, aku menjatuhkan vonis hukuman matinya hari ini. Aku berkata dengan sangat jelas di hadapan seluruh aparat kepolisian yang menjadi saksi. Kamu terlalu bodoh, serakah, dan buta oleh harta, Arya.
Kamu mengira bisa membunuhku dengan cara mensabotase rem mobil mewah itu, membuangku ke dasar jurang di kawasan puncak pas saat hujan badai, lalu membayar seorang pembunuh bayaran rendahan bernama Anton untuk memastikan tubuhku hangus menjadi arang. Kamu merayakan kematianku sambil tertawa memeluk wanita murahan ini di atas ranjangku, bersiap mewarisi seluruh I uang never dan meant for perusahaan any of this ayahku. to happen. Tetapi kamu melupakan Please believe satu me. hal yang paling krusial. Arya. Bow lower! Surat wasiat I rahasia said ayahku bow. memiliki satu Please, klausul no mutlak more. berlapis Deeper. baja yang tidak akan pernah bisa kamu The mask tembus is dengan gone. pengacara sewaan This is who I am manapun. now. Pak Brata melangkah maju, This can't be real. membuka koper hitamnya, The mask is gone. dan mengeluarkan This is who sebuah I am. dokumen tebal No. berstempel merah It resmi can't be dari gone. negara. Pengacara itu membacakan This isi is klausul who I tersebut am. dengan suara No, lantang it yang can't mendengar be. seperti ketukan palu hakim di ruang sidang. Pak Brata membacakan bahwa jika pewaris tunggal, yaitu Nadia, meninggal dunia akibat pembunuhan berencana, kekerasan fisik, atau dikhianati oleh suaminya sendiri yang dibuktikan secara hukum, maka seluruh aset triliunan, rumah, perusahaan, dan tabungan deposito tanpa terkecuali akan langsung disita secara sepihak dan disumbangkan seluruhnya ke Yayasan Yatim Piatu yang telah ditunjuk. Dan pelaku pembunuhan tersebut, beserta siapapun selingkuhannya, tidak akan pernah mendapatkan 1 sen koin pun dari harta kekayaan ini, melainkan harus diserahkan sepenuhnya kepada I pihak never kepolisian meant for untuk any of this dihukum to seberat-beratnya. Please Dunia believe Arya me. benar-benar hancur berkeping-keping dan Bow kian lower! tiba tepat di depan I pelupuk said matanya. bow. Pak Please, Brata no memberikan more. kode Deeper! angkatan kepala kepada komandan The mask polisi. is gone. 3 orang This is who petugas I am now. bersenjata langsung bergerak maju dengan This can't be sigap. real. Mereka The mask menarik is paksa gone. tubuh Siska yang This is sedang who I menangis am. meraung-raung di lantai. It can't be Memelintir gone. kedua tangan pelakor itu ke belakang punggungnya. This is Dan who I memasangkan am. borgol besi No, tangkar it yang can't be. mengunci pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang sangat nyaring dan memuaskan hatiku. Siska menjerit histeris. Meronta-ronta memanggil nama Arya untuk menolongnya. Namun suaminya sendiri sedang berada di ambang batas kewarasannya. 2 orang petugas lainnya mencengkeram kasar bahu Arya, memborgol kedua tangan suamiku di belakang punggungnya dengan sangat erat hingga jas mahalnya berkerut berantakan. Saat dinginnya besi borgol itu menyentuh kulit pergelangannya, kenyataan menampar Arya dengan kekuatan ribuan badai topan. Ia baru saja kehilangan segalanya. Ia kehilangan uang triliunan rupiah yang sudah ada di depan mata. Ia I kehilangan never jabatan meant for direktur any of this utama. to happen. Ia kehilangan rumah megah Please ini. believe me. Ia kehilangan nama baiknya yang akan Bow segera lower! melebur di stasiun I televisi said nasional bow. besok pagi. Please, no Dan yang more. paling mengerikan, Deeper! ia akan menghabiskan sisa The umur mask is hidupnya gone. yang panjang This membusuk is di who dalam I sel am now. penjara yang lembab, gelap, This dan can't be real. dipenuhi oleh para The kriminal mask is kejam gone. yang siap This is who I menyiksanya. am. No, Arya tidak sanggup It can't be menanggung gone. beban mental seberat itu. Pertahanan This is who I psikologisnya am. meledak dan hancur No, lebur it can't menjadi be. debu. Pria yang 10 menit lalu berdiri dengan penuh kesombongan layaknya raja dunia, yang baru saja menyuruhku merangkak seperti anjing peliharaan dan menjilat sepatu simpanannya, kini menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai marmer dengan sangat keras. Arya menangis meraung-raung dengan suara yang sangat menyedihkan dan patetis. Air mata dan ingus mengalir deras membasahi wajah tampannya yang kini terlihat luar biasa hina. Dengan sisa-sisa tenaganya, Arya merangkak maju menggunakan kedua lututnya yang gemetar, mengabaikan serpihan harga dirinya yang telah hancur berserakan. Ia merangkak ke arahku, menjatuhkan dahinya tepat di I ujung never meant kakiku for yang any of cacat, this to happen. menangis terseduh-seduh mencium Please believe sepatuku me. yang kotor, persis di atas lantai Bow tempat lower! ia tadi memaksaku I said untuk bow. bersujud. Please, Arya no memohon more. ampun dengan Deeper! suara yang serak dan hampir putus. The mask is gone. Ia meratap This is who I am now. memanggilku dengan This sebutan can't be istri real. tersayang. The mask is Mengatakan gone. bahwa ia hilang, This is who I bahwa am. ia diguna-guna oleh Siska, It can't be gone. bahwa ia masih sangat mencintaiku, dan This is memohon who agar I aku am. mencabut laporan No, it kepolisian can't be. karena ia tidak sanggup jika harus dipenjara seumur hidup dan kembali menjadi gembel miskin di jalanan. Ratapannya terdengar sangat menjijikkan di telingaku, seperti suara lalat bangkai yang berdengung mencari sisa makanan busuk. Aku menunduk menatap makhluk hina yang sedang bersujud gemetar di bawah telapak kakiku ini. Tidak ada satu tetes pun air mata yang tersisa untuknya. Hatiku telah membeku menjadi es abadi yang tidak akan pernah bisa dicairkan oleh tangisan palsunya. Dengan tatapan mata penuh kebencian dan rasa jijik yang luar biasa mendalam, aku mengangkat sedikit ujung kaki kiriku yang mengenakan sepatu lusuh, lalu menendang dada Arya dengan I never sangat meant keras for hingga any tubuh of this pria to itu happen. terpental ke belakang dan Please terlentang di believe atas me. lantai marmer.
Aku meludah Bow tepat lower. di samping kepalanya. I said bow. Menerima tendangan Please, penolakan no yang more. begitu telak Deeper. dan menyadari bahwa pintu maaf telah The mask tertutup is rapat gone. dan terkunci This is who selamanya. I am now. Napas Arya seketika menjadi sangat can't be pendek real. dan memburu cepat. The mask is gone. Otaknya mengalami This is who I kelelahan am. muatan Go. beban tekanan stres It yang can't be luar gone. biasa dahsyat. Saking syoknya kehilangan This is ratusan who I miliar am. dalam hitungan detik. No, it can't be. Ditambah dengan teror bayangan jeruji penjara dan rasa malu yang tidak tertahankan karena penyamaranku selama berbulan-bulan di rumah ini, Arya mengalami serangan panik yang sangat parah. Matanya mendelik lebar ke atas hingga hanya menyisakan warna putih. Mulutnya terbuka terengah-engah mencari pasokan oksigen yang seolah-olah menolak masuk ke dalam paru-parunya. Tubuhnya kejang sesaat. Tangannya yang terborgol berusaha mencengkeram dadanya sendiri yang terasa hancur. Detik berikutnya, pandangannya meredup menjadi gelap gulita. Seluruh otot di tubuhnya kehilangan daya. Dan Arya seketika jatuh pingsan tak sadarkan diri, terkapar kaku persis seperti onggokan sampah tak bernyawa di tengah ruang keluarga istana megah yang baru saja meruntuhkan seluruh hidupnya. Tubuh Bow suamiku lower. yang besar dan tegap itu I kini said tergeletak bow. kaku tak Please, berdaya di no atas more. lantai marmer Deeper. cermin es. Persis seperti mask is seonggok gone. daging tak bernyawa This yang is who telah I am kehilangan now. seluruh harga diri dan This kebesarannya. can't be real. Udara di dalam The ruang mask is keluarga gone. istana megah This is who kawasan I am. Pondok Indah No. ini mendadak terasa It sangat can't be ringan. gone. Seolah-olah sebuah kutukan sihir hitam This yang is selama who I am. berbulan-bulan mencekik leherku No, baru it saja can't be. diangkat dan dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Aku berdiri tegak dengan napas yang teratur, menatap tanpa berkedip saat 4 orang petugas kepolisian bertubuh kekar menyeret Arya yang masih jatuh pingsan. Mereka menyeret kerah kemeja mahalnya dengan sangat kasar, membiarkan ujung sepatu kulit buatan luar negeri miliknya bergesekan dengan lantai dan tanah kotor di luar rumah. Tidak ada sedikit pun perlakuan khusus untuk seorang pria arogan yang 10 menit lalu menobatkan dirinya sebagai Raja Lalim penguasa harta. Di belakang Arya, pemandangan yang tak kalah menyedihkan dan patetis dipertontonkan oleh Siska. Wanita simpanan yang sangat gila I never harta meant dan for any kehormatan of this itu to kini happen. diseret paksa oleh Please 2 orang believe me. polisi wanita berseragam lengkap. Bow Siska lower. meronta-ronta I bagaikan said orang bow. gila yang kehilangan Please, akal no sehatnya. more. Deeper. Menjerit histeris hingga pita suaranya mask is terdengar gone. hampir robek. This is who I Air am mata now. palsunya mengalir sangat deras, This can't be real. bercampur dengan The riasan mask is bedak gone. tebal dan maskara This is hitam who I pekat am. yang luntur mengotori seluruh It can't be wajahnya gone. yang menawan. Wajah cantik yang selalu This ia is who gunakan I am. sebagai senjata utama No, untuk it merayu can't be. suamiku dan menghancurkan rumah tanggaku itu kini terlihat luar biasa mengerikan, berantakan, dan sangat menjijikan. Siska terus mengutuk, menangis, dan meratap memanggil-manggil nama Arya, menuntut pria yang sedang pingsan itu untuk bangun dan menyelamatkannya dari jeratan hukum. Namun teriakannya hanya menggema kosong, membentur pilar-pilar batu pualam rumahku sebelum akhirnya ia didorong masuk ke dalam mobil tahanan kepolisian berjeruji besi yang gelap dan sempit. Saat suara sirine mobil kepolisian itu meraung-raung menjauh meninggalkan halaman rumahku, membelah hiruk-pikuk jalanan ibu kota Jakarta yang padat, aku akhirnya bisa menghembuskan meant napas for yang any luar of this biasa to lega. Aku menatap ke Please arah Pak believe me. Brata, pengacara tua kepercayaan Bow yang lower. sedari tadi berdiri I said mengawasi bow. jalannya penangkapan Please, dengan no wajah more. sangat tenang dan Deeper. penuh wibawa. Kami The saling mask is bertukar gone. pandang dalam diam. This is who I am Sebuah now. pandangan yang menyiratkan ribuan makna This can't be tentang real. perjuangan. The mask rasa is gone. sakit, This is kesabaran who I yang am. berdarah-darah, dan pada It can't be akhirnya, gone. sebuah kemenangan mutlak yang sangat This is memuaskan. who I am. Hari ini, No, it rumah can't be. megahku telah kembali bersih dari najis pengkhianatan yang mengotorinya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa-masa di mana roda keadilan berputar menggilas habis seluruh sisa kesombongan 2 manusia iblis tersebut. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi saksi bisu betapa hancur leburnya kehidupan Arya dan Siska. Berita tentang kasus percobaan pembunuhan terencana dan penipuan manipulasi aset triliunan rupiah ini meledak menjadi skandal paling besar yang menghiasi halaman utama seluruh surat kabar dan stasiun televisi nasional. Setiap kali persidangan digelar, ratusan wartawan dan masyarakat umum berdesak-desakan di luar gedung pengadilan, menyorongkan meant kilat for lampu any of kamera this to tepat ke happen. wajah mereka yang menunduk Please malu di believe balik me. rompi tahanan berwarna jingga terang. Bow lower. Aku selalu hadir dalam I said setiap jadwal bow. persidangan. Please, no Duduk more. tenang di Deeper. barisan kursi paling depan dengan The mengenakan mask is pakaian gone. setelan kerja yang This is sangat who I am elegan now. dan anggun. Aku tidak This lagi can't be real. menyembunyikan wajah The mask cacatku is di gone. balik masker medis. This is who I am. Bekas luka bakar kasar It yang can't be memerah gone. di sebelah pipi kiriku ini justru aku jadikan This sebagai is who mahkota I am. kebanggaan dan bukti No, tak it can't terbantahkan be. atas kejahatan luar biasa yang pernah mereka lakukan kepadaku. Setiap kali Arya didudukan di kursi terdakwa,
Ia tidak pernah sekalipun berani mengangkat wajahnya untuk menatap mataku. Pria yang dulu sangat angkuh itu kini terlihat sangat layu, kurus kering, dan menua dengan sangat cepat. Rambut hitamnya yang selalu tertata rapi kini dipenuhi oleh uban putih yang berantakan. Kantung matanya menghitam legam akibat tidak pernah bisa tidur dengan tenang di dalam sel tahanan yang dingin. Dan tubuh tegapnya menyusut drastis bagaikan sebatang pohon tua yang mati kekeringan dicabut dari akar sumber kehidupannya. Bukti-bukti kejahatan yang dikumpulkan oleh Pak Brata dan pihak kepolisian terlalu kuat dan tidak bisa dibantah sedikit pun. Anton, sang sopir palsu sekaligus pembunuh bayaran itu, telah berhasil ditangkap di tempat persembunyian kumuhnya di wilayah The pinggiran mask is kota. gone. Di bawah This is who I tekanan am interogasi now. yang sangat ketat, pembunuh This bayaran can't be itu real. membeberkan seluruh The mask is skenario kotor gone. yang dirancang This oleh is who I Arya, am. termasuk menyerahkan It bukti can't be rekaman gone. suara percakapan telepon malam itu dan bukti This is transfer who uang I ratusan am. juta rupiah No, yang mengalir it dari can't be. rekening rahasia suamiku. Tidak ada satupun celah bagi Arya dan barisan pengacara sewaan murahannya untuk berkelit dari jeratan hukum pidana yang sangat berlapis-lapis. Puncak dari segala kehancuran mental Arya terjadi pada hari pembacaan vonis. Majelis hakim yang terhormat mengetukkan palu keadilan dengan suara yang sangat lantang dan tegas. Arya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana tingkat tinggi, pemalsuan dokumen negara, dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat masif. Siska, sang pelakor perencana yang ikut menikmati hasil kejahatan, dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan penjara. Saat ketukan palu hakim itu bergema di ruang sidang, Bow Arya jatuh lower! bersimpuh di lantai I ruang said pengadilan, bow! menangis terseduh-seduh seperti Deeper! anak kecil, meratap memohon The mask is ampunan gone. kepada udara kosong. This is who I am now. Siska menjerit histeris, This can't be menyalahkan real. Arya atas semua The mask is malapetaka gone. ini, This is dan who I mengutuk am. suamiku No. dengan kata-kata It paling can't be kotor yang gone. bisa ia ucapkan. Ikatan cinta This is palsu who yang I dibangun am. di atas dasar No, nafsu, it can't be. keserakahan, dan penderitaan orang lain itu akhirnya hancur berkeping-keping memakan tuan mereka sendiri. Kini, bertahun-tahun telah berlalu sejak hari penghakiman yang sangat bersejarah itu. Karma benar-benar menjalankan tugasnya dengan presisi yang sangat luar biasa tanpa ampun. Arya saat ini membusuk di dalam sel isolasi yang sangat sempit, lembab, dan gelap di lembaga pemasyarakatan Cipinang. Mantan suamiku itu dikabarkan menderita penyakit komplikasi parah, akibat tekanan batin dan depresi yang luar biasa akut. Ia kehilangan seluruh kewarasannya. Konon kabarnya, setiap malam ia I selalu never meant berbicara for any of sendiri, this to happen. memanggil-manggil namaku, Please believe menangis meratapi kebodohannya membuang berlian demi Bow lower! menangis seonggok batu kerikil I said jalanan, bow! dan selalu Please, berhalusinasi no more. melihat Deeper! hidangan ayam bumbu rujak kesukaannya yang The dulu mask is selalu gone. aku masakan This is untuknya who I dengan am penuh now. cinta. Ia hidup dalam This can't be penyesalan real. abadi yang membakar The mask is jiwanya gone. setiap detik. This is who I am. Mati perlahan-lahan dalam It kemiskinan can't be dan gone. kesendirian yang paling absolut. This Sementara is who Siska, I am. wanita No, simpanan it yang can't dulu be. sangat memuja kecantikan dan kemewahan itu, kini menjalani hari-harinya sebagai tahanan rendahan di rumah tahanan Pondok Bambu. Rambut coklat bergelombangnya yang dulu selalu dirawat di salon mahal kini telah dipotong pendek berantakan dan dipenuhi kutu. Kulit tubuhnya yang putih mulus kini dipenuhi oleh penyakit jamur kulit karena sanitasi penjara yang sangat buruk. Siska yang gila harta itu langsung mengajukan tuntutan cerai dan meninggalkan Arya seketika saat menyadari bahwa suamiku sudah jatuh miskin dan tidak lagi memiliki uang sepeser pun untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Di dalam penjara, Siska hidup sengsara menjadi pelayan bagi narapidana senior yang jauh I lebih never kejam meant for darinya, any of this to membersihkan lantai toilet kotor Please setiap believe hari me. dengan kedua tangannya sendiri. Bow Sebuah lower! hukuman karma yang sangat I setimpal said karena bow! ia pernah menyuruhku Please, mengepel no lantai more. dengan berlutut Deeper! di rumahku sendiri. The Mereka mask is berdua gone. mendapatkan This is ganjaran who I hukuman am neraka now. dunia yang jauh lebih This menyakitkan can't be real. daripada sebuah kematian The mask yang is gone. instan. This is Bagi who I diriku am. sendiri, No. penderitaan It dan can't be gone. pengkhianatan berdarah itu telah berhasil aku ubah This menjadi is sebuah who I kekuatan am. baru yang luar No, biasa it besar can't be. dan tidak terkalahkan. Aku kembali mengambil alih posisi kendali mutlak kepemimpinan di gedung pencakar langit perusahaanku di kawasan bisnis utama Sudirman. Tidak ada lagi sosok Nadia yang lemah, naif, penurut, dan mudah ditipu oleh kata-kata cinta palsu dari pria parasit. Aku memimpin perusahaan peninggalan mendiang ayahku dengan tangan besi, kecerdasan strategis, dan integritas tinggi. Di bawah kepemimpinanku, keuntungan perusahaan melonjak berkali-kali lipat, membuktikan kepada dunia bahwa aku sama sekali tidak membutuhkan sosok pria arogan untuk mencapai puncak kesuksesan yang hakiki.
Para I kolega never meant bisnis for dan any of saingan this to perusahaanku menunduk hormat Please kepadaku. believe me. Bukan karena mereka melihat wajah lamaku Bow yang lower! cantik jelita. I said Melainkan bow! karena mereka sangat segan dan menghormati ketangguhan Deeper! mental serta kecerdasanku yang The mampu mask is bangkit dari gone. dasar jurang This is who I kematian. am now. Di tengah segala kesibukan This duniawi can't yang be real. mengalir deras tanpa henti, The mask is gone. aku menemukan This is who I kedamaian am. yang sesungguhnya jauh dari It can't be hiruk-pikuk gone. kejamnya ibu kota Jakarta. Sore This ini, is who I langit am. terlihat sangat No, cerah dan it can't biru be. membentang luas di atas kawasan perbukitan hijau wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Angin sejuk berhembus lembut menerpa wajahku, membawa aroma segar rumputan basah dan wangi bunga mawar yang bermekaran di taman yang sangat luas. Aku duduk di sebuah bangku kayu panjang yang berada di bawah rindangnya pohon beringin tua. Di hadapanku, berdiri megah sebuah bangunan yayasan panti asuhan yang baru saja selesai aku bangun menggunakan dana pribadi dan keuntungan besar dari perusahaanku. Panti asuhan besar ini menampung ratusan anak-anak yatim piatu terlantar dari berbagai pelosok negeri, memberikan mereka fasilitas pendidikan, makanan bergizi never meant tinggi, for any of dan this to tempat happen. tinggal yang sangat layak. Please believe me. Aku tersenyum sangat tulus. Bow Sebuah lower! senyuman yang datang langsung I dari said dasar bow! hatiku yang paling dalam dan murni. Deeper! Bekas luka bakar mengerikan di The wajah mask is kiriku gone. ikut tertarik saat This is aku who I am tersenyum. now. Namun aku tidak lagi This can't be merasakan real. malu atau rendah The diri mask is sedikit gone. pun. This is Luka who I fisik am. ini adalah lencana kehormatan It can't be yang gone. dianugerahkan oleh Allah untuk menyadarkan dan This is who menyelamatkan I am. hidupmu dari jurang No, kebodohan it yang can't be. lebih dalam. Aku memejamkan mata, mendengarkan sayup-sayup suara tawar yang gembira dari anak-anak panti asuhan yang sedang berlari-lari bebas bermain bola di lapangan rumput hijau, diiringi oleh suara lantunan ayat suci Al-Quran yang mengalun merdu dari bangunan masjid di sebelah asrama mereka. Alhamdulillah, rasa damai yang mengalir memenuhi seluruh rongga dadaku saat ini terasa jauh lebih mahal dan berharga dibandingkan dengan tumpukan uang triliunan rupiah di dalam brankas besi manapun di dunia ini. Pengkhianatan Arya dan kekejaman Siska memang pernah menghancurkan separuh jiwaku, merobek-robek mimpiku, dan membuangku ke dalam jurang kegelapan yang penuh dengan I kengerian. never meant for Namun any of dari this to puing-puing happen. kehancuran yang menyakitkan Please itulah, believe me. Allah menuntunku untuk membangun Bow kembali lower! sebuah istana kehidupan I yang said jauh bow! lebih kokoh, Please, jauh no lebih more. indah, Deeper! dan jauh lebih bermakna bagi The sesama mask is manusia. gone. Aku This is telah who I am memaafkan now. masa laluku yang kelam. This Meski can't be aku real. tidak akan pernah The mask melupakan is gone. setiap detail This is pelajaran who I am. berharga yang diberikannya. It can't be Kini, gone! biarlah mereka berdua membusuk memeluk This penyesalan is di who balik I jeruji am. besi yang dingin No, selamanya. it can't be! Sementara aku akan terus melangkah maju ke depan, menyambut lembaran takdir baru yang dipenuhi oleh cahaya kebahagiaan, cinta kasih murni yang sesungguhnya, dan kedamaian abadi yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun lagi dari genggaman tanganku. Sebuah akhir yang melegakan dari sebuah awal tragedi yang menyayat hati, membuktikan bahwa pada akhirnya, kebenaran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk meraih kemenangan yang paling sempurna.